Tales of Herding Gods, bab 1371-1380. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Wei Suifeng menggerakkan tubuhnya. Aku pernah bertarung dengan Kaisar Putih dan Kaisar Hijau sebelumnya, dan aku juga pernah bertarung dengan beberapa penguasa surgawi. Meskipun aku tidak mengalahkan mereka, mereka juga tidak dapat membunuhku. Mereka hanya menenggelamkanku ke sungai. Aku belum pernah bertarung dengan Ibu Pertiwi, jadi aku bisa mencobanya. Pangeran Yuming ragu sejenak, meskipun aku telah belajar banyak dari kedamaian abadi, aku telah belajar selama bertahun-tahun dan belum menggunakannya, jadi aku tidak tahu seberapa kuat diriku. Guru Yuyu mengatakan bahwa aku sangat bodoh dan aku belajar dengan sangat lambat, jadi kemungkinan besar aku bukan tandingan Ibu Pertiwi. Naga Kilin diam-diam mundur dan bergumam, aku yakin aku tidak bisa mengalahkan siapapun, jadi aku tetap melarikan diri. Dia berbalik dan berlari kencang sambil mengeluarkan kemampuan pemanggilan dewa terbalik saat dia berlari. Pada saat itu, dia melihat Long Xiao dan tidak bisa menahan diri untuk tidak tercengang. Naga yang sangat besar, kapan aku bisa semegah dia? Ledakan. Di kejauhan, Long Xiao terlempar ke dalam debu. Naga Kilin menggigil dan terus berlari. Teknik pemanggilan dewa terbalik miliknya tidak secepat milik Kinmu. Bagaimanapun, Kinmu adalah pencipta teknik pemanggilan dewa terbalik, jadi kecepatan pelaksanaannya sangat cepat. Dia butuh waktu untuk mempersiapkan diri. Dia harus menemukan tempat yang aman sebelum dia dapat mengeksekusinya dengan mudah. Kinmu bersandar pada kanopi langit biru, Ibu Bumi, penguasa primordial, kita memiliki persahabatan saat itu. Kamu pernah meminjamkanku inti kayu primordial dan sebotol cairan primordial kekacauan primordial, jadi aku akan memberimu kesempatan lagi hari ini. Jika kamu mundur sekarang, aku tidak akan menghentikanmu. Di masa depan, apakah kamu dan aku adalah musuh atau teman tergantung pada takdir. Ibu Bumi Yuan mencibir, hanya dengan kalian bertiga. Di antara kalian bertiga, satu adalah master surgawimu yang hanya tahu cara menggertak, satu adalah Kaisar Yunluo yang tenggelam di sungai, dan satu adalah dewa setengah dewa yang telah ditekan oleh orang tuanya selama 600.000 tahun. Apa hakmu untuk memintaku pergi? Wei Suifeng berkata dengan tulus, Tuan Bumi Yuan, Anda telah membunuh terlalu banyak dewa dan setan. Pikiran dan jiwa Anda telah dibutakan oleh aura pembunuh, dan Anda telah kehilangan akal sehat Anda. Saya mengenal Raja Brahma Agung dan Buddha. Mengapa Anda tidak ikut dengan saya untuk menemuinya dan membiarkan dia membantu Anda menghilangkan aura pembunuh? Brahma Agung, Ibu Pertiwi Yuanjun mencibir, kau bukan tandinganku, jadi kau berencana bersekongkol dengan Brahma Agung untuk berkomplot melawanku. Meskipun aku belum pulih ke kondisi puncakku, aku masih belum sebanding dengan Brahma Agung. Wei Suifeng mengerutkan kening, mendesah, dan tidak berbicara lagi. Pangeran Yuming tidak dapat menahan diri untuk bertanya, Yuanjun, tahukah kamu bahwa paviliun berlapis kaca langit biru langit ada di tangan Master Surgawimu? Harta karun ini adalah harta karun nomor 1 di dunia saat itu, kamu harus tahu reputasinya. Meskipun harta karun ini mungkin tidak menduduki peringkat nomor 1 saat ini, setelah didesain ulang dan disempurnakan oleh orang tua Master Surgawimu, yang bisu dan buta, harta karun ini jauh lebih baik daripada sebelumnya. Ketika harta karunmu muncul, harta karun itu memotong jalan mundurmu, membuatmu tidak mungkin melarikan diri. Yuanjun, pikirkan 2 kali. Anak kura-kura hitam hanya tahu membanggakan hartanya sendiri. Ibu Pertiwi Yuanjun tidak dapat menahan tawa, dia berkata sambil tersenyum, harta karun nomor 1 di dunia sama sekali bukan paviliun berlapis kaca langit biru. Alasan mengapa orang tuamu mendapat gelar harta karun nomor 1 adalah karena Kaisar Surgawi, Adipati Surgawi, bangsawan bumi dan aku sama sekali tidak ingin mengeluarkan harta karun kami sendiri. Hanya kayu asal tubuh utamaku saja yang dapat mendukung semua dunia di dunia, jadi itu jauh dari apa yang dapat dibandingkan dengan benteng surga biru berkaca. Benteng langit biru berkaca milikmu hanya 28 surga. Kaisar Bela Diri Suan adalah dewa pengorbanan, jadi cakrawalanya dangkal. Kamu tidak memiliki mata yang tajam. Pangeran Yuming membuka mulutnya dan mendesah lagi. Dia tidak berbicara lagi. Kinmu menggoyangkan benteng Azure Heaven yang mengkilap di tangannya dengan ringan, dan 28 lapis kanopi langsung terbuka dengan suara dengungan. 28 lapis surga muncul dan berputar dengan suara peluit. Mereka meluas keluar dan segera menyelimuti ruang luas istana leluhur. Lapisan langit bahkan membelah bumi, memotong jalur mundur Ibu Pertiwi.
Penguasa primordial ibu bumi melihat sekeliling dan melihat bahwa 28 langit dari kaca berwarna langit biru dipenuhi dengan harta karun yang kuat. Harta karun ini jelas bukan sesuatu yang dapat disempurnakan oleh Kaisar Xuan dan Kaisar Bela Diri. Rune formasi yang terkandung di dalamnya terlalu kuat. Seperti yang dikatakannya, kaca berwarna langit biru milik Kaisar Xuan dan Kaisar Wu telah memperoleh gelar harta karun nomor 1 di dunia saat itu. Hanya saja Kaisar Langit dan yang lainnya tidak ingin pamer. Baik Kaisar Langit maupun Pangeran Bumi memiliki harta karun yang kuat. Bahkan harta karun permaisuri tidak lebih lemah dari paviliun berlapis langit biru. Dan Ibu Pertiwi Yuan Jun adalah harta yang sangat berharga. Ibu Pertiwi Yuan Jun pernah melihat paviliun berlapis kaca langit biru saat itu. Meskipun rumit dan kuat, paviliun itu tidak seseram sekarang. Sekarang, obelis Azure Heaven dipenuhi dengan segala macam harta karun. Harta karun ini sebanyak bintang di langit dan menutupi setiap bagian langit. Jelas bahwa seorang Grandmaster Agung yang ahli dalam casting dan formasi arai telah menghabiskan waktu yang lama. Obelis Azure Heaven disempurnakan ke tingkat yang tidak pernah bisa dicapai di masa lalu. Dewa Bumi Yuan tertawa dingin. Dia sama sekali tidak takut. Meskipun dia telah kehilangan tubuh fisiknya dan bahkan akarnya telah diambil oleh guru surgawi Xiao dan Gongsun Li, dia memiliki esensi kayu. Sekalipun kemampuannya saat ini lebih rendah dari yang mulia surgawi, kemampuannya tidak akan lebih lemah dari eksistensi seperti leluhur Dao dan Brahma Agung. Bahkan jika Qinmu mengeluarkan benteng langit biru berkaca, bahkan jika dia memiliki 2 eksistensi tahta kaisar, putra mahkota Yuming dan Wei Suifeng, dia masih akan memiliki peluang kemenangan yang stabil. Mati. Dewa Bumi Ibu Pertiwi mengeluarkan teriakan melengking saat tubuh aslinya muncul di belakangnya. Itu adalah inti dari kayu asal. Inti dari kayu asal bahkan lebih agung dan tebal daripada saat Ibu Bumi pertama kali turun ke dunia asal. Mahkota pohon ini mengangkat lapisan-lapisan surga di benteng surga biru yang mengkilap, membuat mereka tidak dapat mengubah urutannya. Jelas, Ibu Pertiwi telah mempelajari langit biru yang berkilau sebelumnya. Ia tahu bahwa harta karun ini dapat menanggapi permintaan apapun dan dapat mengubah tatanan surga sesuka hati. Di dunia Yuan, kayu asal mengangkat surga, sehingga ia dapat dengan mudah membekukan surga di kanopi langit biru yang mengkilap. Saat dia muncul, dia memotong kemampuan kanopi langit berkaca biru. Ibu Pertiwi menampakkan wujud aslinya. Akar-akar yang tak terhitung jumlahnya menari-nari di udara saat akar-akar tebal menjulur ke berbagai surga. Mereka menyerbu dan menuju gulungan-gulungan harta karun yang tergantung di berbagai surga. Dia juga memiliki keuntungan alami dalam cara menerobos ubin berlapis kaca Azure Heaven. Tubuhnya bergetar, dan dia terbang melewati lapisan langit untuk menerkam Qinmu. Dia memperbaiki langit, mengumpulkan semua harta karun, dan membunuh Qinmu sekaligus. Di samping Qinmu, putra mahkota Yuming membungkuk kepada Dewa Bumi yang terbang ke arahnya. Ia kemudian berdiri dan melangkah maju sambil berteriak, sungai surgawi yang tak terhitung jumlahnya. Sungai surgawi tiba-tiba melingkari tubuhnya, dan istana surgawi terbang keluar dari belakangnya. Istana surgawi itu dikelilingi oleh berbagai istana surgawi kecil. Sejak ia mencapai kedamaian abadi, kultivasinya yang telah lama mandek mulai maju pesat. Pertama, ia ditiru oleh Ling Yuxiu dari Kaisar Yanxiu di semua akademi besar, dan kemudian ia pergi ke Imperial College untuk melanjutkan studinya. Selanjutnya, ia pergi ke Daowen Academy di Earth Virtue Heavenly Palace untuk belajar dan menjadi murid si Yuyu untuk berkultivasi bersamanya. Dia memiliki terlalu banyak kekurangan, tetapi bakat dan pemahamannya jelas tidak buruk. Kalau tidak, ketika Pangeran Yin Tianzi bertemu dengannya saat itu, dia tidak akan menyesal bahwa jika Pangeran Yuming tidak ditekan, dia pasti akan menjadi salah satu dari 10 penguasa surgawi. Meskipun Pangeran Yuming belum sepenuhnya menutupi kekurangannya, basis kultivasi dan kekuatannya berkali-kali lipat lebih kuat dari sebelumnya. Ketika dia melarikan diri, dia bertemu dengan Pangeran Yin Tianzi di Sungai Surgawi dan melukainya dengan parah dengan satu pukulan. Saat itu, mananya sangat kuat, tetapi sekarang, kekuatannya bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Tubuhnya melilit Sungai Surgawi, dan Sungai Surgawi bagaikan ular yang terbang tinggi. Dia telah menguasai kekuatan Kaisar Bela Diri Xuan dan Abijna dalam satu gerakan, dan Abijnanya yang agung meletus seperti air Sungai Surgawi. Dalam sekejap, pemandangan yang melintas di sekitar Sungai Surgawi itu bagaikan dunia-dunia yang tak terhitung jumlahnya di mana Sungai Surgawi mengalir. Ledakan, Dewa Bumi Yuan berhadapan langsung dengannya, dan darahnya mendidih. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memuji dalam hatinya, mana putra mahkota Yuming benar-benar kuat. Sayang sekali dia tidak beradaptasi dengan situasi ini. Akar kayu asalnya mencambuk dan melemparkan Pangeran Yuming.
Dewa Bumi Yuan melangkah maju dan melihat Wei Suifeng berdiri di depannya. Dia pun membungkuk padanya. Orang munafik. Ibu Pertiwi Yuan Jun mencibir dan dengan berani menyerbu. Langit di atas kepala Wei Suifeng muncul, dan Heaven Do tergantung terbalik. Sungai surgawi mengalir di Heaven Do, dan di bawah Heaven Do adalah istana surgawinya. Jalur kultivasinya berbeda dari yang lain. Dia memulai dari Kitab Suci Iblis Surgawi Pendidikan Agung dan menggunakan Kitab Suci Iblis Surgawi Pendidikan Agung untuk menggabungkan berbagai teknik tahta kaisar untuk memahami teknik Do Dao surgawi miliknya sendiri. Jalan yang ditempuhnya bukanlah mengolah berbagai istana surgawi dan berkumpul bersama membentuk istana surgawi, melainkan jalan alam Dao. Bagaimanapun, dia adalah murid Saint Woodcutter, Paviliun Penciuman Surga. Di antara 3 murid Paviliun Penciuman Surga, dialah yang mengajarinya paling tekun dan paling lama. Ketika Kaisar Pendiri membuka alam Dao, Paviliun Penciuman Surga juga mengajarinya alam Dao. Kalau seseorang perhatikan dengan teliti Do Surga miliknya, dia dapat melihat bahwa di atas sungai surgawi Do Surga, terdapat banyak lapisan Do Surga dan banyak sungai surgawi. Wei Suifeng melolong panjang dan beradu langsung dengan Ibu Pertiwi Yuan Jun. Ia langsung merasa bahwa dirinya tidak sebanding dengan Ibu Pertiwi Yuan Jun dan terhuyung mundur. Pangeran Yuming menyerbu. Keduanya berada di depan dan satu di belakang. Mereka berdua adalah eksistensi puncak alam kaisar di dunia. Salah satu dari mereka terkenal karena kekuatan sihirnya yang kuat, tetapi kemampuan ilahinya sedikit lebih rendah. Yang lainnya terkenal karena banyaknya kemampuan ilahinya, tetapi kekuatan sihirnya sedikit lebih lemah. Namun, keduanya adalah eksistensi yang setara dengan 4 penguasa surgawi dan kaisar 4 warna dari pengadilan surgawi. Bahkan di pengadilan surgawi, hanya sedikit yang dapat menandingi mereka. Ibu Pertiwi, penguasa primordial, menghadapi mereka berdua tanpa rasa takut sedikit pun. Bahkan jika kedua kaisar kesempurnaan agung itu bergabung, mereka tidak akan dapat melakukan apapun padanya. Dia mendekat selangkah demi selangkah, semakin dekat ke arah Kinmu yang berada di bawah pilar giok kanopi Azure Glass Heaven. Kayu asalnya juga telah membekukan 28 langit di kanopi surga kaca biru, membuatnya mandek dan tidak dapat bergerak. Akar kayu asalnya juga telah melewati 28 surga dan melilit harta karun. Sekarang dia punya peluang menang 100%. Pada saat itu, di bawah pilar batu giok yang menyokong 28 langit, Kinmu membungkuk kepada Dewa Purba Ibu Pertiwi. Ibu Pertiwi Dewa Purba tertawa. Yang muliamu, kau juga seorang munafik. Kau hanya seorang munafik. Kinmu membungkuk dan menarik napas panjang. Tiba-tiba, istana surgawi di belakangnya meledak, dan mereka membentuk 19 istana surgawi yang bergabung bersama untuk membentuk istana surgawi yang besar. Di istana-istana surgawi itu, roh-roh primordial berdiri tegak dan mengangkat kepala mereka untuk melihat ke 28 surga. Mereka semua menjalankan kekuatan sihir mereka, dan semua harta di 28 surga itu langsung diaktifkan olehnya. Dang, sebuah lonceng besar berbunyi, dan seketika itu juga akar kayu asal yang melilit lonceng itu pun patah. Bangunan 33 langit bersinar terang, dan setiap lapisan berputar ke arah yang berbeda. Semua jenis tanda formasi meledak dari bangunan itu, berubah menjadi 33 formasi pembunuh yang berbeda yang menghancurkan akar kayu asal. Sebuah sitar menari di udara tanpa ada yang memainkannya. Suara sitar itu membelah akar pohon asal bagaikan pisau panas membelah mentega. Kekuatan berbagai harta karun mekar pada saat ini. Dalam sekejap, semua akar surga terputus. Tiba-tiba, kekuatan semua harta karun surga bermekaran pada saat yang sama. Pola dan rantai yang tak terhitung jumlahnya muncul di sekitar harta karun ini, berubah menjadi berbagai kemampuan ilahi dan susunan pembunuh saat mereka membombardir pada saat yang sama. Ibu Pertiwi Yuan Jun terkejut. Dia buru-buru memaksa Wei Suifeng dan putra mahkota Yumi mundur. Ketika dia mendongak untuk melihat, dia langsung melihat pemandangan yang membuatnya sangat terkejut. Harta karun yang tak terhitung jumlahnya di 28 surga mengumpulkan semua kekuatan mereka dan membombardir inti kayu esensi dari segala arah. Itu langsung meratakan mahkota pohon kayu esensi yang telah susah payah dia tanam dan perkuat, benar-benar menghancurkan akarnya. Bahkan kulit kayu aslinya pun dikupas bersih. Kayu asal saat ini telah berubah kembali ke inti kayu asal dan menjadi batang telanjang. Ibu Bumi, Dewa Purba, inti kayu asal diberikan kepadaku olehmu. Kemudian, aku melihat bahwa kau tidak memiliki tubuh, jadi aku memberikan harta ini kepadamu. Suara Kinmu terdengar dan agak acuh tak acuh, itu jelas memasuki telinga Dewa Bumi Primordial. Duke Surgawi keluar dan memintaku untuk mengampuni nyawamu, jadi aku mengampuni nyawamu juga. Berbicara secara logis, dendam di antara kita telah terselesaikan. Ngomong-ngomong, aku tidak membunuhmu,
jadi kamu seharusnya berterima kasih padaku karena tidak membunuhmu. Tapi kamu telah menentangku berkali-kali. Di 28 surga, ribuan harta karun bergerak dan berkumpul di puncak surga. Harta karun itu bersinar terang. Harta karun ini memiliki mulut menghadap ke bawah, mulut kuali menghadap ke bawah, permukaan sitar menghadap ke bawah, dan dasar menara menghadap ke bawah. Tiba-tiba, kekuatan semua harta karun itu meledak. Fluktuasi yang sangat mengerikan ini meledak dari surga pertama ke surga kedua, berkumpul bersama dengan kekuatan harta karun dari surga kedua ke surga ketiga, dan kemudian dikombinasikan dengan kekuatan harta karun dari surga ketiga ke surga keempat. Baru saja, kakak senior, putra mahkota, dan aku telah mencoba membujukmu untuk melupakan dendammu dan mencari Brahma Agung. Namun, kau tetap menolak untuk mendengarkan. Kinmu mengeksekusi kaca berwarna Azure Heaven dengan acuh tak acuh, dan kekuatan ribuan harta berkumpul bersama untuk menyerang puncak inti kayu asal. Kekuatannya begitu besar sehingga langsung meledakkan bagian atas inti kayu asal, menghancurkannya menjadi berkeping-keping. Ia menghancurkan semua struktur bagian dalam kayu asal dan membombardirnya sampai ke bawah. Dewa Purba Ibu Pertiwi menjerit dan terbang menuju inti kayu asal. Aku sudah melakukan apa yang seharusnya aku lakukan, kata Kinmu dengan ekspresi tenang. Putra mahkota Yuming menunjukkan ekspresi sedih dan tiba-tiba berkata, Yang Muliamu memiliki keutamaan hidup yang baik. Ibu Pertiwi, Tuan Primordial, mengapa Anda tidak menundukkan kepala dan mengakui kekalahan? Wei Suifeng juga menunjukkan ekspresi kesakitan dan berkata, adik laki-laki, kejahatan penguasa primordial Ibu Pertiwi tidak pantas untuk mati. Ledakan, kekuatan penghalang Azure Heaven membombardir dan menghancurkan inti kayu asal. Dewa Purba Ibu Pertiwi bergegas mendekat dan terpental oleh kekuatan yang melonjak itu. Tubuhnya mulai hancur dan berubah menjadi abu. Tak lama kemudian, hanya tersisa satu jiwa dewa, dan kultivasinya pun menghilang dengan cepat. Pada saat itu, kekuatan harta karun yang tak terhitung jumlahnya dari benteng Azure Heaven diaktifkan sekali lagi. Banyak rantai harta karun turun dari langit dan mengunci jiwa ilahi Dewa Primordial Ibu Pertiwi. Pangeran Yuming tiba-tiba berteriak, Yang Muliamu, pikirkan dua kali, Dewa Bumi Primordial telah berkontribusi pada dunia asal. Namun, hal ini juga membawa bencana bagi dunia asal. Roh-roh primordial di Istana Surgawi Kinmu mengerahkan kekuatan sihir mereka pada saat yang sama, dan kekuatan semua harta di surga runtuh. Mereka berkumpul menjadi satu gelombang dan membombardir jiwa ilahi Dewa Primordial Ibu Pertiwi. Kaisar Agung telah meninggal selama 300.000 tahun, dan banyak sekali nyawa yang telah mati. Ibu Bumi pasti yang harus disalahkan. Kinmu memejamkan matanya, dan dia tidak tahan menyaksikan pemandangan ini, jadi dia tidak ingin menontonnya. Kekuatan kanopi langit biru runtuh dan mencapai puncak jiwa ilahi penguasa purba bumi. Penguasa purba bumi menjerit, Yang Muliamu, aku mengaku kalah. Demi Duke Surgawi, harap diingat bahwa aku telah melindungi semua kehidupan di dunia asal selama bertahun-tahun. Ledakan, gelombang kehancuran datang dan menenggelamkan jiwa sucinya. Kekuatan mengerikan melonjak maju mundur di 28 langit, berubah menjadi riak-riak yang mengguncang bumi yang menyapu seluruh langit. Wei Suifeng dan putra mahkota Yuming berdiri di sana, pakaian mereka berkibar tertiup angin kencang. Hati mereka tidak bisa tenang untuk waktu yang lama. Mereka melihat pasir hitam jiwa Dewa Purba Ibu Pertiwi menari-nari di seluruh surga, tidak dapat berkumpul bersama. Dewa Purba Ibu Pertiwi masih hancur jasmani dan rohani. Yang Muliamu, kau ekspresi wajah putra mahkota Yuming tampak rumit. Ekspresi Kinmu setenang sumur kuno, yang melindungi dunia asal adalah Dewa Bumi, dan yang membantai dunia asal juga adalah Dewa Bumi. Dia telah melakukan perbuatan baik, dan dia telah melakukannya sebelumnya. Kita tidak bisa mengabaikan dosa-dosanya hanya karena perbuatan baiknya di masa lalu. Aku merasa bahwa aku tidak melakukan kesalahan apapun. Wei Suifeng berkata, adik laki-laki, tetapi kamu harus tahu bahwa ketika generasi mendatang menyebutkan masalah kamu membunuh Dewa Primordial Ibu Pertiwi, pasti akan ada banyak orang yang mengatakan bahwa kamu kejam dan sangat kejam, tidak memberi Ibu Pertiwi kesempatan. Kinmu meraih pilar giok benteng Azure Heaven, dia tanpa ekspresi. Benar dan salah, kelebihan dan kekurangan, biarkan generasi mendatang yang mengomentarinya. Namun, generasi mendatang biasanya adalah sekelompok orang biasa-biasa saja yang memiliki hati seorang ibu suci tetapi tidak memiliki kemampuan seorang ibu suci. Mereka hanya tahu cara berbicara tetapi tidak memiliki kemampuan. Zeng zeng zeng. 28 langit itu berkumpul menjadi lapisan-lapisan kanopi, menyimpan semua harta karun di dalamnya. Ia bersandar pada kanopi langit biru dan mukanya tertutup oleh bayangan kanopi, hanya memperlihatkan bibir tipisnya.
Dia mengerutkan bibir tipisnya dan berkata dengan lembut, orang yang tidak tahu malu, apa hakmu untuk mengkritikku? Kamu tidak bisa membunuh musuhmu dengan mengkritik rumor, dan kamu tidak bisa menguasai dunia. Kamu hanya bisa membunuh orang yang benar. Tapi aku tidak takut lagi. Desas-desus itu menakutkan. Desas-desus itu seperti anak panah. Mereka dapat menembak orang sampai mati. Wei Suifeng ternyata lebih dewasa. Ia berbisik kepada Pangeran Yuming, putra mahkota, sebaiknya jangan beritahu siapapun tentang ini. Aku tahu kau bersyukur atas kematian Ibu Pertiwi, dan aku tahu kau memahami niat dan tindakan guru surgawimu. Namun, di masa depan, saat dunia sudah damai, akan ada lebih banyak orang yang mengkritik guru surgawimu. Pada akhirnya, reputasinya akan ternoda. Lebih baik sembunyikan masalah ini dari dunia. Putra mahkota Yuming ragu sejenak sebelum menganggukkan kepalanya. Qinmu menggelengkan kepalanya. Kakak senior, ini tidak bisa disembunyikan. Ada jejak pertempuran kita di sini, begitu pula Long Xiao, Qiang Tianfei, guru surgawi Gong, dan Kaisar Ilahi Lang Xuan. Bagaimana mungkin mereka tidak memberitahu siapapun? Tidak perlu terlalu gugup, aku yang melakukannya, jadi mengapa aku harus takut orang lain membicarakannya? Wei Suifeng mengerutkan kening. Meskipun demikian, ketika tindakan para pahlawan tidak dipahami oleh orang lain dan ketika pola pikir generasi selanjutnya tidak sejalan dengan zaman perang, mereka tetap akan mengomentari para pendahulu dan mengkritik tindakan para pendahulu. Pancaran cahaya para senior terlalu menyilaukan, tetapi semakin menyilaukan seseorang, semakin jelas noda di tubuhnya. Bahkan jika itu hanya noda yang tidak penting, noda itu akan membesar seperti lalat yang menemukan luka pada seorang pejuang pemberani, mereka harus bersenandung dan menjilatinya 2 kali. Wei Suifeng sudah terlalu sering melihat situasi seperti itu. Putra mahkota Yuming hanya memiliki sedikit pengalaman di dunia ini, jadi dia tidak mengerti mengapa situasi seperti ini bisa terjadi. Qinmu tidak peduli, tetapi Wei Suifeng merasa dirugikan atas nama Qinmu. Pertempuran pemujaan surgawi sudah mendekati akhir, kan? Qinmu tiba di gunung dewa tertinggi di dekatnya dan memanjat untuk melihat ke kejauhan. Putra mahkota Yuming dan Wei Suifeng datang ke sisinya, dan mereka bertiga melihat ke kejauhan. Di sana, gong penghormatan surgawi, Kaisar Dewa Lang Xuan, Qi Tianfei, dan Long Xiao masih bertarung dengan sengit. Awalnya, Qi Tianfei berada dalam posisi yang kurang menguntungkan, tetapi dengan bantuan kepala dan tinju Kaisar tertinggi, dia langsung menang. Di bawah serangan tiba-tiba, dia memukul gong penghormatan surgawi, Long Xiao, dan Kaisar Dewa Lang Xuan hingga mereka muntah darah. Meskipun kepala kaisar tertinggi tidak memiliki banyak kekuatan dan telah dihancurkan oleh Qinmu hingga tidak banyak lagi yang tersisa dari kultivasinya, yang hanya setara dengan keberadaan di alam tahta kaisar, kesadaran ilahinya kuat. Tinjunya juga merupakan satu-satunya anggota tubuh jasmani kaisar tertinggi yang tersisa dan tidak terlihat, jadi kekuatannya sangat kuat. Namun, Qing Tianfei dengan cepat menderita kerugian besar. Dia menjadi sasaran para dewa Long Xiao dan Kaisar Ilahi Lang Xuan, dan ketiga dewa itu menyerangnya bersama-sama, menyebabkan dia terluka parah lagi. Maka, situasi aneh pun terbentuk. Siapapun yang lebih kuat dan memiliki lebih sedikit luka akan diserang oleh yang lain secara bersamaan. Namun, hasilnya adalah 4 kekalahan dan semua orang akan cedera. Pada akhirnya, tidak seorang pun akan mampu meraih kemenangan terakhir. Apakah mungkin bagi kami untuk mengambil sisa-sisanya? Jantung Wei Suifeng berdebar kencang saat dia bergumam, jika mereka berempat terluka parah dan tidak memiliki banyak kekuatan lagi, bisakah kita bertiga bekerja sama untuk menyingkirkan mereka? Ketika dia berkata demikian, jantung Pangeran Yuming tak kuasa menahan diri untuk berdebar kencang karena hati daunnya menjadi tidak stabil. Qinmu menggelengkan kepalanya. Jika kita berempat terluka, pemenang akhirnya adalah Long Xiao. Master Surgawi Lang Xuan dan Permaisuri Surgawi dari istana adalah tokoh yang telah hidup sejak zaman dahulu kala, jadi mereka tidak akan memberi Long Xiao kesempatan seperti itu. Wei Suifeng sedikit tertegun, tetapi dia segera mengerti apa maksudnya. Putra mahkota Yuming masih tidak mengerti, ini adalah bagian belakang istana leluhur, Wei Suifeng menjelaskan. Bahkan jika Long Xiao terluka, masih ada banyak binatang buas besar yang bisa dia perintah. Jika luka istana pemuja surgawi terlalu parah, Long Xiao dapat mengendalikan binatang buas purba yang besar untuk menyerang mereka. Bahkan jika dia menghancurkan mereka sampai mati, dia masih bisa menghancurkan mereka sampai mati. Pangeran Yuming menyadari sesuatu. Yang Mulia Surgawi ke-10 sangat cerdik, dia tidak akan membiarkan dirinya jatuh ke dalam situasi seperti itu. Namun, dia tetap terjerumus ke dalamnya. Wei Suifeng melirik Qinmu dan berkata, Kaisar Agung dan Yang Mulia Surgawi telah menderita kerugian besar, jadi mereka dimanfaatkan.
Kudengar adik junior itu pernah mengejar Yang Mulia Surgawi sejauh 600.000 mil, membunuhnya sampai-sampai dia bahkan tidak bisa berteriak kesakitan. Kinmu merasa sangat nyaman di hatinya. Sebenarnya, Anda tidak bisa menyalahkan Yang Mulia Surgawi. Pada saat itu, dia bertarung dengan kehidupan kaisar tertinggi yang baru saja bangkit, jadi dia tidak punya pilihan selain melepaskan semua kekuatannya. Jika dia menang, siapa yang berani melawannya dengan kekuatan kaisar tertinggi? Bahkan 10 Yang Mulia Surgawi akan tunduk padanya dan tidak akan berani berpikir dua kali, jadi posisinya akan stabil. Wei Suifeng bertanya, bagaimana dengan istana leluhur yang memurnikan kepala kaisar tertinggi? Itu karena kaisar tertinggi dihancurkan oleh Dewa Surgawi keempat. Belum lagi kaisar tertinggi tidak dalam kondisi puncaknya, bahkan jika dia dalam kondisi puncaknya, dia akan tetap dihancurkan oleh Dewa Surgawi keempat. Jika dia tidak melarikan diri dengan cepat, bahkan kepalanya tidak akan tersisa. Kinmu tersenyum. Mengumpulkan sisa-sisa tidak akan semudah itu. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Saat dia berbicara, beberapa riak dahsyat tiba-tiba datang. Long Xiao terluka parah dan terbang ke langit untuk melarikan diri. Luka-lukanya sangat serius. 7 dari 9 kepala dan lehernya patah, dan dia terkulai lemah. Sisik naga di tubuhnya hampir hancur total, jadi dia tidak punya pilihan selain melarikan diri. Jika dia terus melawan, asal-usulnya akan terluka. Tepat saat dia melarikan diri, Putri Qitian tiba-tiba tertawa kecil dan meninggalkan gong yang terhormat dari surga dan Kaisar Ilahi Langsuan di belakang. Dia terbang ke kejauhan, dan sosoknya menjulang semakin tinggi. Dia kemudian membentuk altar pemanggilan terbalik di langit. Ekspresi Kinmu sedikit tenggelam. Selir Gaotian mampu mempelajari seni pemanggilan terbalik, itu pasti berkat Sujun dan naga kilin. Sujun membawa segel besar yang digunakan Kinmu untuk menekan kepala kaisar tertinggi dan terpengaruh oleh kesadaran ilahi kaisar tertinggi. Ketika naga kilin mengajarkan Sujun seni pemanggilan dewa terbalik, kaisar tertinggi juga telah mempelajarinya. Tolong jangan ungkapkan identitasku. Selir Gaotian bangkit semakin tinggi dan altar pengorbanan pemanggilan terbalik diaktifkan, menarik tubuhnya ke depan istana leluhur, tawa lembut terdengar dari langit. Karena jika kau mengungkap identitasku, aku juga akan mengungkap identitasmu. Penghormatan surgawi Hao akan senang membunuh saudara tirinya, dan para dewa kuno akan senang membunuh ikan yang lolos dari jaring sang pencipta. Kalian bisa berbicara satu sama lain perlahan. Ekspresi wajah Gong yang sangat terhormat dan Kaisar Langsuan sedikit berubah. Namun, apa yang dikatakan Selir Qiangtian sudah menjadi rahasia umum bagi mereka. Siapa di antara 10 orang yang sangat terhormat itu yang tidak memiliki rahasia yang tidak terungkapkan? Tak satu pun dari 10 guru surgawi itu yang tidak bersalah, termasuk guru surgawi api dan guru surgawi Hao. Semua orang punya rahasia. Bahkan jika mereka saling mengetahui rahasia satu sama lain, mereka tetap bisa menggunakannya sebagai ancaman. Mereka tidak perlu mengungkapkannya. Master Surgawi Gong dan Kaisar Ilahi Langsuan menghentikan serangan mereka dan saling memandang dengan ekspresi rumit. Ibu, aku selalu membencimu karena menjadi sang pencipta. Kaisar Ilahi Langsuan mundur sementara rune beterbangan di sekujur tubuhnya. Dia juga menggunakan seni pemanggilan ilahi terbalik. Dia tidak mempelajari seni pemanggilan ilahi terbalik dari Kinmu, tetapi dia mendapatkannya dari penguasa purba Ibu Pertiwi dan menyimpulkannya sendiri. Jika kamu bukan seorang pencipta, Kaisar Surgawi tidak akan membunuhmu, dan aku tidak akan menjadi anak haram. Seni pemanggilan ilahi terbaliknya sedikit berbeda dari milik Kinmu, tetapi juga sangat mistis. Runenya membentuk rantai jalur, dan itu seperti bulu angsa putih yang tak terhitung jumlahnya yang menenggelamkannya. Meskipun aku tahu bahwa aku memiliki identitas yang sangat mulia dalam hidupku, karena identitasmu, aku tidak punya pilihan selain menyembunyikan identitasku. Karena aku terekspos, aku hanya bisa mati. Sosok Kaisar Ilahi Langsuan menghilang, tetapi suaranya tetap ada. Seharusnya aku menjadi putra mahkota, dan dunia ini seharusnya menjadi milikku. Yang Mulia Haotian, Xie Wuqi, semuanya adalah adik laki-laki, dan akulah satu-satunya putra mahkota yang sah. Karena kamu, aku hanya bisa menyembunyikan identitasku dan menjadi anak haram. Yang Mulia Gong terdiam. Dia memperhatikan kepergiannya dan tidak menghentikannya. Aku seharusnya tidak melahirkanmu. Dia menjentikkan lengan bajunya dan juga memanggil kemampuan ilahi secara terbalik dan pergi dari belakang istana leluhur. Dia kembali ke Gunung 100.000 Hitam dan melihat bahwa pasir di dalam jam pasir belum selesai jatuh. Yang Mulia Surgawi Gong menyingkirkan jam pasir itu dan melayang jauh di bawah tatapan Lan Yutian, Su Senghua, dan yang lainnya. Kinmu dan yang lainnya menyaksikan pertempuran para dewa surgawi dari jauh sambil berpikir keras.
Bagian belakang istana leluhur akan menjadi halaman belakang bagi 3 dewa surgawi. Pangeran Yuming berkata, mereka bertiga telah mempelajari seni pemanggilan dewa terbalik, jadi mereka bisa datang dan pergi sesuka hati. Long Xiao tidak akan bisa mempertahankan tempat ini. Aku khawatir dia tidak hanya tidak akan bisa mempertahankan tempat ini, tetapi Long Xiao bahkan mungkin ditangkap dan menjadi tunggangan. Mata Wei Suifeng berkedip, dia berkata, ketiga orang suci surgawi itu memiliki kemampuan untuk datang dan pergi sesuka hati mereka. Kali ini, mereka terluka, tetapi saat mereka kembali lagi, siapapun yang pulih lebih dulu akan dapat menaklukkan Long Xiao dan menyatukan bagian belakang istana leluhur. Namun, berdasarkan kepribadian ketiga orang suci surgawi itu, mereka pasti khawatir bahwa orang suci surgawi lainnya akan pulih lebih dulu dan menaklukkan Long Xiao. Lalu, hal pertama yang akan mereka lakukan saat mereka kembali, dengan ekspresi aneh, dia berkata, adalah untuk menyebarkan berita tentang bagian belakang istana leluhur kepada para bangsawan surgawi lainnya, sehingga tidak ada seorang pun yang bisa mendapatkan bagian belakang istana leluhur, dan tidak ada seorang pun yang bisa menaklukkan Long Xiao. Dia telah melihat ketiga orang surgawi yang terhormat ini dan memahami pikiran mereka. Karena ada satu orang yang bisa mendapatkan manfaat terbesar, dan kekuatan serta kekuasaannya akan meningkat pesat, kemungkinan orang ini adalah dia hanya sepertiga. Ada 2/3 kemungkinan dia akan kehilangan kekuatannya dan dibunuh oleh orang yang memiliki manfaat terbesar. Kalau begitu, dia mungkin juga membocorkan masalah itu. Jika dia membocorkannya, dia pasti akan mendapatkan 1/10 keuntungan. Ini adalah pilihan terbaik. Adapun Long Xiao, dia hanya punya satu jalan, yaitu dibunuh oleh Dewa ke-10. Manfaatnya hanya 10 bagian, dan Dewa ke-10 tidak akan membaginya dengan orang luar. Namun, Long Xiao tidak dapat dibagi menjadi 10 bagian. Oleh karena itu, Long Xiao yang meninggal adalah Long Xiao terbaik, dan yang terbaik adalah tidak ada yang mendapatkannya. Putra mahkota muda itu tidak dapat memahami liku-liku situasi tersebut. Dia berkata dengan suara teredam, jika 3 orang bangsawan surgawi dibagi menjadi 3 bagian, bukankah manfaatnya akan lebih besar? Karena konflik mereka tidak dapat didamaikan, tetapi konflik antara 10 orang suci surgawi dapat didamaikan. Mereka telah berkompromi satu sama lain sejak era Han yang panjang. Mereka berdua adalah pesaing dan komunitas yang memiliki kepentingan yang sama. Wei Suifeng mendesah sedih. Putra mahkota, kau seharusnya bersyukur bahwa Kaisar Utara telah menindasmu selama 600.000 tahun. Kalau tidak, siapa yang tahu berapa kali kau akan mati dalam 600.000 tahun ini? Pangeran Yuming tersenyum. Aku tahu aku sangat bodoh, jadi aku harus meminta nasihat dari kalian, orang-orang pintar. Dulu, Kaisar Yin dan yang lainnya bersekongkol melawanku dan tidak pernah mengajariku cara menganalisis untung rugi. Namun, kalian adalah teman-temanku dan akan mengajariku hal-hal ini. Wei Suifeng menatap Qinmu dan bertanya, lalu, apa yang harus dilakukan oleh Yang Mulia Surgawimu, yang tidak termasuk dalam 10 Yang Mulia Surgawi, dalam menghadapi situasi ini? Temukan Long Xiao sebelum dia dibunuh oleh 10 orang suci surgawi. Qinmu tersenyum dan berkata, kalau begitu, katakan padanya apa yang baru saja kau katakan. Beritahu dia bahwa dia tidak bisa bergantung pada salah satu dari 10 orang suci surgawi dan hanya bisa bersekutu denganku. Wei Suifeng tertawa terbahak-bahak, tetapi tawanya tiba-tiba berhenti, dia mengganti topik pembicaraan. Namun, Long Xiao keras kepala dan keras kepala. Dia adalah penguasa bagian belakang istana leluhur dan memerintah semua binatang besar di sini. Dia akan menyimpan ilusi dan berpikir bahwa dia dapat mengandalkan seorang pemuja surgawi bahkan di saat yang paling berbahaya dan tetap mempertahankan posisinya. Jika kamu pergi dan mencarinya, kamu akan masuk ke dalam perangkap. Qinmu tersenyum. Semuanya tergantung pada manusia. Selama masih ada secercah harapan untuk sukses, aku akan melakukannya. Wei Suifeng tertegun dan mendesah. Itulah sebabnya aku kalah darimu. Jika menurutmu ada secercah harapan, kamu akan bekerja keras dan berusaha mengubahnya menjadi 2 atau 3 benang, tetapi aku sering menyerah. Qinmu memberikan teknik pemanggilan terbalik kepada mereka dan berkata, ada gerbang surga selatan di sini. Bawa nenek, Hua Xuanxiu, Lan Yutian, Su Shenghua dan yang lainnya ke sini dan pelajari mereka secara mendetail. Aku akan pergi mencari Long Xiao. Wei Suifeng ragu-ragu sejenak dan berkata, hati-hati di jalan. Qinmu tertawa dan memasukkan benteng langit biru ke tangannya sebelum melayang pergi. Jangan khawatir, Long Xiao sekarang terluka parah, jadi dia tidak bisa melakukan apapun padaku. Wei Suifeng dan Pangeran Yuming memperhatikan kepergiannya sementara Pangeran Yuming berkata dengan tulus, Yang Mulia Surgawimu benar-benar orang yang luar biasa.
9 naga yang dimuliakan dari surga, Han, adalah orang yang luar biasa. Mereka memiliki ambisi, tujuan, dan cita-cita mereka sendiri, itulah sebabnya mereka dapat melakukan hal-hal yang luar biasa dan menjadi orang yang luar biasa. Wei Suifeng menggunakan kemampuan ilahi pemanggilan terbalik dan berkata dengan suara yang dalam, kami memanggil Sujun, Lan Yutian, dan Si Yuyu. Tidak perlu kembali ke Gunung Suci 100.000. Pangeran Yuming ragu-ragu dan berkata, kamu juga mengatakan 100.000 gunung suci, tetapi ketika aku melihat 100.000 gunung hitam, mereka tidak tampak seperti gunung suci. Sebaliknya, mereka tampak seperti tempat yang sangat berbahaya. Mereka selalu membuatku merasa tidak enak. Jika Yang Muliamu mengatakan bahwa itu adalah gunung suci, maka itu adalah gunung suci. Jika langit jatuh, Yang Muliamu akan menjaganya. Itu benar. Qin Mu mengikuti jejak Long Xiao dan mencarinya sepanjang jalan. Long Xiao terluka dan meninggalkan jejak darah. Namun, dia tidak mencari jauh sebelum jejak darahnya menghilang. Mungkin Long Xiao menyembunyikan lukanya untuk mencegah orang lain menemukan jejaknya. Qin Mu bergumam pada dirinya sendiri sejenak sebelum seekor binatang buas besar di kejauhan menemukannya dan menyerbu ke arahnya sambil meraung. Kesadaran ilahinya meledak dan mencap dirinya ke dalam pikiran binatang buas yang besar itu. Setelah beberapa saat, Qin Mu berdiri di atas kepala binatang buas itu dan mencari keberadaan Long Xiao melalui ingatannya. Dia kemudian mengendalikan binatang buas itu untuk bergegas ke sana. Tidak lama kemudian, dia menemukan bahwa binatang besar itu telah kehilangan jejak Long Xiao. Namun, ada binatang besar lainnya tidak jauh dari situ. Qin Mu segera berubah menjadi binatang besar lainnya dan meninggalkan binatang besar aslinya di sana. Dia mencari sepanjang jalan, berhenti dan berjalan. Namun, gerakan Long Xiao menjadi semakin misterius. Pada akhirnya, Qin Mu bahkan berubah menjadi beberapa binatang besar, tetapi dia masih tidak dapat menemukan jejak Long Xiao. Long Xiao juga berhati-hati. Qin Mu melompat turun dari dahi binatang besar itu dan tertawa pelan. Dia mengangkat jarinya dan mengetuk pelan sebuah pohon tua. Bolehkah aku bertanya apakah Yang Mulia sudah menemukan Long Xiao? Pohon kuno itu dipanggil olehnya dan langsung sadar kembali. Akarnya tumbuh dari tanah dan berdiri tegak. Mata dan mulut tumbuh dari tubuhnya. Pohon itu mengangkat cabang dan menunjuk ke kejauhan. Dia pergi ke sana. Qin Mu mengucapkan terima kasih dan bangkit untuk pergi. Pohon roh itu mengangkat tangannya dan menggaruk bagian atas pohon. Ia sedikit bingung. Ia tidak tahu mengapa ia tiba-tiba bisa berbicara dan berjalan sambil berjemur di bawah sinar matahari. Seni ilahi Qin Mu luar biasa. Itu bukan lagi mantra pemanggilan roh sederhana dari istana surga sejati. Dia juga dapat menggunakan seni ilahi dari dunia yin surgawi untuk menganugerahkan jiwanya dan kesadaran ilahi untuk memberinya kemampuan berbicara. Seni ilahinya dipenuhi dengan kedalaman. Dalam hal kekuatan seni ilahi di dunia, ada banyak yang melampaui Qin Mu. Namun, dalam hal kecerdikan, selain terlalu mudah dan tak terduga, tidak ada yang bisa diperingkat di atas Qin Mu. Dia mencari untuk waktu yang lama dan sekali lagi kehilangan jejak Long Xiao. Di depannya ada lautan ribuan hektar bunga roh, dan bunga-bunga yang tak terhitung jumlahnya yang tingginya lebih dari 10 meter bergoyang tertiup angin. Kaki Qin Mu menghentak keras ke tanah, dan seketika, ribuan hektar bunga spiritual bergoyang. Di antara bunga-bunga itu, gadis-gadis muda dan cantik menguap dan meregangkan pinggang mereka dari ruang bunga, menjulurkan kepala untuk melihat-lihat. Qin Mu bertanya, kakak, apakah kalian sudah menemukan Long Xiao? Para gadis itu sedang berceloteh, dan Qin Mu terbatuk dan berkata, tolong tunjukkan jalannya. Gadis-gadis itu semua menunjuk ke arah yang sama, dan Qin Mu berterima kasih kepada mereka dan mengejar mereka. Ya, aku tidak memakai baju. Seorang gadis di bunga berteriak kaget. Saya juga. Kami tidak memakai pakaian apapun. Kami pernah terlihat telanjang. Mengapa payudaramu lebih besar dari milikku? Dan bokongmu sedikit menonjol. Sangat jelek, sehingga sulit untuk berjalan. Lautan bunga itu ramai dengan aktivitas. Gadis-gadis itu menyelinap keluar dari bunga-bunga dan mencari daun-daun. Mereka memotong daun-daun itu menjadi berbagai pakaian yang indah dan menghiasinya dengan kelopak bunga. Mereka menertawakan gadis berdada besar itu lagi, dan tawa riang terdengar dari lautan bunga. Guru Langit Gong kembali ke Tai Su Lode dan memanggil muridnya, Nian Xihua, untuk menjaga tempat itu. Ia berkata, saya memiliki kemampuan ilahi pemanggilan terbalik yang hebat di sini. Kirimkan ke wilayah guru langit lainnya dan beritahu mereka bahwa mereka dapat menggunakan kemampuan ilahi ini untuk mencapai bagian belakang istana leluhur. Ada banyak kekayaan di bagian belakang istana leluhur. Nian Xihua terkejut, dia segera berkata, Guru,
Karena ada banyak harta karun di belakang istana leluhur, mengapa Anda ingin membaginya dengan orang lain? Para pemuja surga lainnya semuanya adalah orang-orang yang garang dan ganas. Mereka ingin mengambil semua manfaat untuk diri mereka sendiri. Mengapa Anda membaginya dengan kami? Guru surgawi Gong berkata dengan acuh tak acuh, manfaat yang tidak dapat mereka ambil juga akan dibagi dengan kita. Ketika mereka menduduki istana surgawi, itu bukan karena mereka khawatir tidak dapat mengambilnya, jadi mereka mencari sekutu dan menemukanku. Apakah mereka mengundangku untuk bergabung dengan aliansi surgawi? Tidak perlu bertanya, cepat pergi. Nian Xihua memutar matanya dan berkata, Yang muliamu juga seorang yang terhormat. Haruskah aku memberitahunya? Gong yang sangat dihormati di surga menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak perlu. Nian Xihua gembira dan berkata sambil tersenyum, jika kita membagi keuntungan denganmu, kita harus membaginya menjadi 11 bagian. Jika dia kurang satu orang, kita bisa membaginya lebih banyak. Kalau begitu kamu salah, kita harus membaginya dengan yang muliamu. Master Surgawi Gong menggelengkan kepalanya dan berkata, dia memiliki bagian di depan istana leluhur. Selain itu, dia menciptakan kemampuan ilahi pemanggilan terbalik. Tentu saja, kita harus memberinya bagian juga. Meskipun 10 Master Surgawi memiliki pikiran yang sama, mereka juga saling membatasi. Kita perlu membiarkan Master Surgawimu masuk untuk melumasi diri kita sendiri. Nian Xihua sangat bingung. Guru Surgawi Gong berkata dengan tenang, dia adalah pemimpin aliansi surgawi. Ada banyak hal yang perlu dilakukan atas namanya. Ada beberapa hal yang meragukan di aliansi surgawi, dan seseorang harus disalahkan. Lagi pula, aku tidak punya sekutu. Aku butuh sekutu di aliansi surgawi. Menarik guru surgawimu ke dalam aliansi surgawi dan menjadi guru surgawi ke-11 di antara 10 guru surgawi dan menggunakannya untuk membatasi guru surgawi Hao dan yang lainnya bukan hanya ideku, tetapi juga ide guru surgawi lainnya. Nian Xihua menggigil. Dia tidak berani menebak apa yang dipikirkan oleh guru surgawi. Meskipun dia berada di alam tahta, 10 penguasa surgawi bagaikan jurang gelap baginya. Mereka tak terduga. Kaisar pendiri tidak dapat direkrut ke dalam 10 master surgawi, tetapi master surgawimu seharusnya bisa. Guru surgawi Gong berkata dengan tenang, Kaisar pendiri tampaknya lembut dan jujur. Dia tidak memiliki banyak emosi, tetapi hati daunnya terlalu stabil. Jika dia memutuskan satu hal, dia tidak akan pernah berubah pikiran. Namun, guru surgawimu berbeda. Guru surgawimu lebih mudah berubah dan memiliki kemungkinan untuk berubah. Anda bisa pergi. Nian Xihua membungkuk dan pergi. Celestial Master Gong menatap Tai Sulode dan matanya berkilat. Dia berkata dengan suara rendah, lagi pula, identitasku sebagai Raja Ilahi Sang Pencipta selalu menjadi bahaya tersembunyi. Dengan identitas ini, sulit untuk menemukan sekutu. Celestial Mastermu tidak membuatku benar-benar tenang. Dia terlalu dekat dengan Dewa Kuno. Dia mengalihkan pandangannya dan menatap ke arah istana leluhur. Ini adalah wilayah Sang Pencipta, tetapi dia tidak dapat menemukannya. Dua musuh Sang Pencipta adalah Kaisar tertinggi dan Dewa Kuno. Di antara 10 dewa, Dewa Api adalah yang paling bersemangat untuk menyingkirkan para Dewa Kuno, tetapi itu hanya kepura-puraan bagi Dewa Api untuk menyingkirkan musuh-musuhnya dan memperkuat dirinya sendiri. Hanya dialah yang benar-benar ingin memusnahkan para Dewa Kuno. 10 orang surgawi yang terhormat dari aliansi surga adalah orang yang diandalkannya. Di belakang istana leluhur, Kinmu sedang mencari sepanjang jalan ketika dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan melihat 2 gunung menjulang tinggi di depannya. Gunung-gunung itu tampak seperti gerbang surga, dan itu tidak lain adalah gerbang surga selatan. Long Xiao seharusnya tidak terlalu jauh. Karena aku sudah di sini, aku mungkin juga akan melihat gerbang surga selatan. Dia menatap gerbang yang terbentuk secara alamiah oleh langit dan bumi. Itu adalah gerbang langit selatan dari istana leluhur, dan gerbang itu jauh lebih megah daripada gerbang langit selatan dari istana surga. Kedua gunung itu dipenuhi dengan api dao, yang dibangun dari tanda-tanda dao. Setiap api dao memiliki tekstur dao besar yang berbeda. Jika leluhur dao ada di sini, saya khawatir tidak akan butuh waktu lama bagi saya untuk menganalisis api dao ini dan memahami banyak rune darinya. Kinmu melangkah ke gerbang surga selatan di istana leluhur dan api dao mencapai tubuhnya. Api dao ini sangat aneh, dan ketika menyentuhnya, api itu tidak terasa hangat. Bahkan pakaian dan rambutnya tidak menyala. Kinmu terkesiap kaget dan melewati gerbang surga selatan. Tidak terjadi apa-apa. Dia mundur dan mengamati gerbang itu sambil bergumam pada dirinya sendiri. Tiba-tiba roh primordialnya meninggalkan tubuhnya dan berjalan menuju gerbang surga selatan di istana leluhur.
Dia ingin mencoba melewati gerbang surga selatan hanya dengan roh primordialnya, tanpa menggunakan tubuh jasmani. Pada saat roh primordialnya melangkah ke gerbang surga selatan, dia tiba-tiba mendengar suara ledakan keras yang bergetar seperti lonceng besar. Suara dao yang sangat keras segera terdengar di telinga roh primordial Kinmu. Begitu agungnya sehingga membuatnya merasa seolah-olah telah memasuki pintu dao, membawa dampak yang tak tertandingi pada hati daonya. Tidak heran tidak ada seorang pun di zaman kuno yang dapat menemukan rahasia 4 gerbang surga besar, karena pencipta zaman itu tidak memiliki roh primordial sama sekali. Tiba-tiba dia tersadar, dan pada saat itu, dia merasakan kekuatan api jalur gerbang surga selatan. Api jalur itu menyerbu roh primordialnya dan membakarnya dari segala arah, bahkan memasuki kesadaran ilahi dan ki vitalnya. Itu adalah rune dao agung yang telah disempurnakannya. Ini adalah bentuk penempaan. Ada bahaya roh primordialnya berubah menjadi abu oleh api jalan, tetapi dia juga akan menerima penempaan gerbang surga selatan dan melangkah maju. Dia membiarkan api membakarnya saat dia terus berjalan maju. Dia bisa mendengar suara dao yang ajaib di telinganya. Kinmu memperlambat langkah kakinya dan membiarkan api jalur memurnikan tubuhnya. Tanpa disadari, dia memiliki banyak perasaan dan wawasan. Saat dia melangkah lebih dalam, perasaan indah yang dibawa oleh suara dao semakin tumbuh. Namun, semakin dalam ia menyelami, semakin kuat pula kekuatan api dao. Api itu mulai mengancam keselamatan roh primordialnya. Tentu saja, api dao dengan kekuatan seperti itu tidak bisa lagi melukainya, tetapi hal itu membuat Kinmu merasa bahwa fondasinya tidak stabil. Fondasi yang tidak stabil semacam ini berasal dari wilayah gerbang surga selatan dalam sistem istana surgawi. Alam gerbang surga selatan juga disebut dewa sejati. Itu adalah seorang praktisi seni ilahi yang telah datang ke depan gerbang surga selatan dan berjalan melewatinya. Setelah melalui hukum dao agung gerbang surga selatan dan melembutkan dirinya, roh primordialnya dan tubuh jasmaninya, mereka semua diangkat ke tingkat dewa sejati. Tempering semacam ini sebagian besar tercermin dalam kekuatan. Kinmu juga telah melewati gerbang surga selatan. Bukan hanya satu gerbang, tetapi hampir semua istana surgawi gerbang surga selatan. Hanya istana surgawi bajak laut Buddha yang belum selesai, dan istana surgawi beban ekstrim baru saja mulai diolah, jadi dia belum melewatinya. Tetapi sekarang setelah dia berjalan melewati gerbang surga selatan yang dibentuk oleh langit dan bumi istana leluhur, dia menyadari bahwa dia sedang dibakar oleh api dao, dan wilayah kekuasaannya menunjukkan tanda-tanda ketidakstabilan. Dia belum pernah menemui hal seperti alam yang tidak stabil. Sejak dia masih muda, fondasi kerajaannya bisa dikatakan sangat kokoh, terutama setelah bersentuhan dengan reformasi Eternal Peace dan mereformasi semua harta karun ilahi yang agung. Dengan kerajaan yang tidak stabil, dia bahkan lebih terisolasi darinya. Ketika dia melumpuhkan istana surgawinya, melumpuhkan harta karun ilahinya, dan hanya mengolah embrio rohnya, wilayah istana surgawinya juga menjadi bagian dari wilayah embrio rohnya. Para dewa yang terhormat dan dewa sejati istana surgawi semuanya dilatih olehnya hingga tingkat yang tak terbayangkan. Jika kerajaannya tidak stabil, maka semua dewa di dunia memiliki kerajaan yang tidak stabil. Ini adalah kesempatan bagiku untuk mencapai kesempurnaan agung gerbang surga selatan. Dia memfokuskan seluruh perhatiannya untuk memahami api dao di sekelilingnya, mendengarkan suara dao, dan memahami kedalaman gerbang surga selatan dengan sepenuh hatinya. Pada saat itu, dua mata besar tiba-tiba muncul di langit di atas gerbang surga selatan. Mereka bersembunyi di balik awan dan menatap roh primordial Kinmu, yang sedang memahami gerbang surga selatan. Mereka kemudian mengalihkan pandangan mereka dan mendarat di tubuh jasmani Kinmu. Di langit, janggut naga panjang jatuh tanpa suara dan diam-diam melilit tubuh jasmani Kinmu sebelum perlahan-lahan menyimpannya. Akan tetapi, roh primordial Kinmu di gerbang surga selatan tampaknya masih belum menyadarinya. Aku menunggumu memohon padaku untuk menjadi tungganganku, hehe, sebuah tawa rendah terdengar dari langit, dan kedua mata itu pun menghilang. Alam gerbang surga selatan dibangun di atas fondasi gerbang surga selatan dari pengadilan surgawi. Gerbang surga selatan dari pengadilan surgawi melambangkan otoritas kaisar surgawi, keagungan para dewa, dan kekuatan para dewa. Oleh karena itu, alam istana surgawi tradisional hanya berfokus pada kekuatan dan kurang memahami jalan. Roh primordial Kinmu berhenti dan merenungkan alasannya sambil memahami. Dengan kata lain, ketidakstabilan alam akan muncul pada semua dewa dan iblis yang dibangun di atas fondasi sistem istana surgawi tradisional tanpa kecuali. Itu karena ketika mereka melewati gerbang surga selatan, mereka hanya memperoleh kekuatan dan tidak memahami jalannya.
Ini juga alasan mengapa ketika Kaisar Pendiri membelah pengadilan surgawi, hati Dao semua dewa dan iblis hampir retak dan runtuh. Ini termasuk Qinmu, Kaisar Pendiri sendiri, dan bahkan 10 orang surgawi yang terhormat. Jika Kaisar Pendiri ingin menjadi jalan, jika ia ingin mengolah surga ke-36 dari jalan pedang, jika ia ingin jalan pedang beristirahat dalam kehampaan tertinggi, ia harus melakukan perjalanan ke 4 gerbang surgawi agung dari Istana Leluhur, Danau Giok, Panggung Giok, Ibu Kota Giok, dan tempat-tempat lainnya. Hanya dengan melakukan hal itu pemahamannya tentang Dao akan mencapai puncaknya. Jalan pedang Kaisar Pendiri membuktikan kekosongan ada di Istana Leluhur. Dia terus bergerak maju, berusaha sebaik-baiknya untuk memahami. Qinmu melangkah maju tanpa tergesa-gesa. Meskipun api Dao kuat, sulit untuk melukainya. Suara Dao di gerbang surgawi membuat hati Dao-nya semakin transparan. Ini bukan gerbang surga selatan, tetapi gerbang untuk memasuki Dao. Jika seseorang dapat melewati gerbang ini, kemungkinan besar mereka akan dapat memasuki Dao. Dia mendesah sedih dalam hatinya. Ternyata ada tempat yang begitu menakjubkan di dunia ini. Namun, kekuatan api jalan gerbang ini untuk memasuki jalan itu mungkin bisa membakar sebagian besar dewa sejati sampai mati. Qinmu sedikit mengernyit. Api jalur terganas tidak diarahkan pada tubuh jasmani, ki vital, roh primordial, dan kesadaran ilahi. Api itu juga tidak diarahkan pada harta ilahi dan istana surgawi, tetapi pada hati Dao. Jika kultivasi hati Dao tidak cukup tinggi, ia akan terbakar habis oleh api jalur gerbang surga selatan, tidak menyisakan apapun. Aku harus memberitahu kakak tertua, putra mahkota Yuming, dan yang lainnya untuk tidak langsung masuk ke gerbang surga selatan. Jalan terbaik adalah menganalisis api Dao di sini dan menyelesaikan gerbang surga selatan di istana surgawi masing-masing. Dengan begitu, ada kemungkinan untuk memasuki Dao, tetapi kemungkinannya lebih kecil. Namun, gerbang itu jauh lebih besar daripada gerbang surga selatan di masa lalu, dan lebih aman. Dia berjalan melewati gerbang surga selatan istana leluhur. Ketika dia keluar dari gerbang yang dibentuk oleh surga dan bumi, sudah beberapa hari berlalu, tetapi dia belum memasuki Dao. Meskipun pencerahan yang diberikan gerbang surga selatan dari istana leluhur kepadanya sangat dalam, Qinmu telah melangkah ke jalan itu sejak lama. Selain itu, wilayahnya sangat dalam, jadi pencerahan yang diberikan gerbang surga selatan kepadanya tidak cukup untuk mendukungnya melangkah ke jalan itu sekali lagi dan memungkinkan wilayah Dao-nya naik ke tingkat yang lain. Aku harus pergi ke 3 gerbang surga lainnya. Pencerahan yang diberikan ketiga gerbang surga itu kepadaku tentang hati Dao dan Dao besar sudah cukup untuk membuatku tidak memiliki kelemahan di alam ini. Roh primordialnya keluar dari gerbang surga selatan dan berbalik. Ia melewati gerbang itu sekali lagi, berniat untuk kembali ke tubuh fisiknya. Roh primordialnya datang ke pintu gerbang dan langsung tercengang. Dia melihat bagian depan gerbang surga selatan kosong, dan tubuh fisiknya benar-benar menghilang. Selama ini, dia bermeditasi di gerbang surga selatan, pikirannya kosong, dan dia tidak menyangka bahwa tubuh fisiknya benar-benar hilang. Aku berjalan di tepi sungai dan akhirnya sepatuku basah. Aku telah melakukan kesalahan kecil. Binatang besar macam apa yang bisa menembus segel seni ilahi dan mengambil tubuh jasmaniku? Ia merasakan tubuhnya yang sebenarnya, tetapi ternyata masih ada di sana dan belum dimakan oleh binatang buas itu. Baru setelah itu ia merasa tenang. Pada saat itu, Pangeran Yuming menopang dirinya dengan kanopi langit kaca biru dan mengawal semua orang dari gunung hitam besar. Ketika mereka melihat roh primordial Qinmu, mereka tidak dapat menahan rasa heran dan maju untuk bertanya. Nenek mengerutkan kening. Muer, di mana tubuh jasmanimu? Jangan sebutkan itu. Qinmu berkata dengan malu, aku mengikuti Long Xiao ke sini dan berencana untuk membawa roh primordialku masuk untuk memahami kedalamannya, tetapi aku tidak pernah menyangka tubuh jasmaniku akan dicuri. Aku sudah tahu siapa yang mencuri tubuh jasmaniku, jadi aku akan bergegas untuk mengambilnya kembali. Hati Wei Suifeng sedikit tergerak, dan dia bertanya dengan suara rendah, itu Long Xiao. Qinmu mengangguk, dia mengambil tubuh jasmaniku agar aku bisa menjadi tunggangannya. Aku akan pergi menemuinya, dan tidak akan terjadi apa-apa. Dia memberitahu semua orang tentang berbagai penemuan di gerbang surga selatan di istana leluhur. Jika kemampuan kalian cukup, kalian dapat mencoba masuk dengan roh primordial kalian jika kalian hanya selangkah di belakangku di alam dewa sejati. Namun, jika kalian jauh lebih lemah dariku, jangan masuk dan menyia-nyiakan hidup kalian, katanya. Begitu kata-kata ini diucapkan, banyak orang yang ingin mencobanya. Qinmu melirik Yu Chudu dan Wei Suifeng dan menggelengkan kepalanya. Kalian tidak bisa melakukannya, kalian jauh dari itu. Wei Suifeng mendengus dan sangat tidak senang. Qinmu menatap leluhur pertama,
leluhur kedua, dan kaisar manusia lainnya lalu menggelengkan kepalanya. Kalian juga tidak bisa melakukannya. Semua orang terbiasa dipukul dan berpikir dalam hati, guru besar Sekte Wei itu tampaknya belum terbiasa dengan pukulan itu, tetapi ia akan terbiasa dengan pukulan itu. Qin Mu berkata kepada Su Senghua dan Lan Yutian, kalian bisa masuk. Pangeran Yuming, nenek, kalian bisa masuk. Jika kalian merasa ada yang salah dan segera mundur, kalian juga berjauhan satu sama lain. Hua Xuanxiu, kalian masih terlalu muda dan berada di alam harta karun dewa. Roh primordial kalian tidak stabil, jadi tetaplah di luar dengan patuh. Di mana Long Pi? Di mana Pi? Dia melihat sekeliling tetapi tidak menemukan Pi yang panjang. Dia bingung. Fatih Long tidak kembali. Wei Suifeng berkata, saat aku memanggil semua orang, aku tidak menemukan jejaknya, jadi aku bahkan tidak memanggil Yan Er untuk mencegahnya khawatir. Hati Qin Mu hancur. Ketika dia bertarung dengan Dewa Bumi, dia membiarkan naga kilin pergi terlebih dahulu, tetapi dia tidak menyangka bahwa naga kilin tidak akan kembali ke gunung hitam besar milik istana leluhur. Setelah aku menemukan tubuhku, aku akan mencarinya. Hati Qin Mu gelisah, dia tiba-tiba tumbuh dewasa, dan roh primordialnya lenyap. Roh primordialnya menempuh jarak 10.000 mil dan merasakan tubuhnya. Tidak lama kemudian, roh itu meninggalkan gerbang surga selatan istana leluhur dan tiba di suatu tempat yang aneh. Pegunungan di sini berhutan lebat, dan curam seperti pisau. Pegunungan itu lebat dan menyeramkan, seperti duri yang tumbuh di tanah. Pegunungan itu sangat tajam dan menusuk secara diagonal ke langit. Roh primordialnya melewati pegunungan aneh, dan tiba-tiba dia merasakan gelombang kekuatan aneh menusuk ke dalam roh primordialnya, menyebabkannya melambat. Qin Mu mengeksekusi seni ilahinya, dan rune dao besar beterbangan membentuk pola dao. Mereka membentuk rantai dao, tetapi sirkulasi rantai dao menjadi lambat. Kekuatan aneh yang merasuki area tersebut menusuk ke dalam rantai dao, pola dao, dan rune dao besarnya, sehingga seni ilahi tersebut hampir mustahil terbentuk. Roh primordialnya terbang semakin lambat, dan akhirnya dia tidak bisa lagi mengerahkan kekuatan sihirnya. Roh primordialnya jatuh dari langit. Qin Mu melangkah maju dan berlari dengan kecepatan penuh. Kecepatannya masih sangat cepat, tetapi semakin dalam dia masuk ke gunung aneh ini, semakin kuat tekanan yang dia rasakan. Tempat apa ini? Tepat saat dia memikirkan hal ini, roh primordial dan tubuh jasmaninya tiba-tiba merasakan hubungan yang sangat kuat. Sua, roh primordialnya menghilang ke dalam tubuh jasmaninya. Qin Mu membuka matanya dan tertawa. Long Xiao, mengapa kau menyelinap dan mencuri tubuh jasmaniku? Pada saat itu, Qin Mu merasa lehernya menjadi berat. Dia melihat rantai yang terbuat dari emas dewa diikatkan di lehernya, dan Long Xiao, yang telah menyusut hingga lebih dari 30 meter panjangnya, berbaring di singgasana seperti duri berduri dan tidur nyenyak. Di samping Long Xiao, naga kilin sedang memurnikan obat untuk Long Xiao guna mengobati lukanya. Dia berkata dengan suara rendah, "Ayah angkat, yang mulia Mu telah tiba." Long Xiao perlahan membuka matanya dan menguap. Dia tersenyum. "Jangan panggil dia Mu, panggil dia Mu, gunung." Mata Qin Mu terbelalak saat melihat ayah baptis, naga kilin dan anak baptis, Long Xiao di atas tahta. Perasaan aneh muncul di hatinya. Dia khawatir kalau kilin naga dimakan oleh binatang besar itu, tapi dia tidak menyangka kalau kilin naga akan ditangkap oleh Long Xiao dan diangkat sebagai anak baptisnya. Terlebih lagi, melihat situasinya, kilin naga sebenarnya melakukannya dengan cukup baik di sisi Long Xiao. Dengan suara mendengung, Qin Mu membentangkan domain harta karun sucinya dan menjalankan jalur awal primordial, menyebabkan rantai di lehernya terlepas. Long Xiao tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menatap Qin Mu dengan 18 mata. "Kau bisa melawan aturan tempat ini dan menggunakan seni ilahi." Qin Mu meregangkan tubuhnya dan melihat sekeliling. Tempat ini membentuk belenggu alami dao besar, yang secara khusus digunakan untuk mengunci jalan. Tidak banyak jalan dao besar yang bisa aku gunakan, jadi aku hanya bisa menggunakan 4. Long Xiao tercengang, dan setelah beberapa saat, dia tertawa terbahak-bahak. "Hebat, sungguh menakjubkan. Tidak heran kamu dipuja sebagai Mu yang sangat dihormati. Awalnya aku mengira kamu adalah sampah yang digunakan oleh para pemuja surgawi untuk menambah jumlah, tetapi aku tidak menyangka kamu benar-benar memiliki kemampuan." Dia berdiri dan berjalan turun dari singgasananya. Dalam beberapa langkah, dia sampai di sisi Qin Mu. Tubuhnya yang panjang berputar mengelilingi Qin Mu beberapa kali, dan 7 dari 9 kepala dan lehernya patah. Meskipun dia memiliki naga kilin untuk menyembuhkannya, dia belum pulih sepenuhnya. Dia mengamati Qin Mu seperti sedang melihat seekor binatang dan memuji, "Sungguh menakjubkan. Kultivasimu tidak tinggi, tetapi kemampuanmu sungguh luar biasa."
Dia kembali ke tahta. Tahta itu seharusnya disempurnakan oleh pegunungan Ton di sini dan seperti hutan berduri, tetapi itu tidak dapat menyakitinya sedikit pun. Qin Mu melirik naga kilin dan tersenyum. Long Xiao, anak angkatmu benar-benar unik. Setengahnya adalah naga dan setengahnya lagi adalah kilin. Naga kilin berteriak, tungganganku adalah Mu yang sangat terhormat, jadi kamu tahu bahwa nama keluargaku panjang dan namaku adalah Pi. Kamu bisa memanggilku Tuan Muda Pi. Ketika aku berlari, aku menggunakan seni ilahiku dan terlihat oleh beberapa saudara baik yang sedang melarikan diri. Mereka mengangkatku dan melarikan diri tanpa penjelasan apapun. Kemudian, ayah angkatku datang dan merasa bahwa aku pintar dan cerdas, jadi dia mengangkatku sebagai anak angkatnya. Qin Mu mengedipkan matanya dan langsung mengetahui keseluruhan cerita. Dalam pertempuran dengan Wei Suifeng dan putra mahkota Yuming ketika dia membunuh Dewa Bumi, area yang ditutupi oleh bangunan berlapis kaca langit biru terlalu luas. Naga kilin dan binatang buas besar di dekatnya semuanya melarikan diri untuk menghindari pengaruh mereka. Naga kilin mungkin masih berusaha menjalankan seni pemanggilan ilahi terbaliknya untuk memanggil dirinya sendiri ke gunung hitam besar di istana leluhur, tetapi ia ditemukan oleh binatang buas besar lainnya yang melarikan diri. Para raksasa mengira naga kilin adalah raksasa seperti mereka. Melihat bahwa ia tidak berlari cukup cepat, mereka menahan naga kilin di mulut mereka dan melarikan diri untuk menyelamatkan diri. Naga kilin tidak dapat menggunakan kemampuan ilahi pemanggilan terbaliknya. Ketika dia mencapai jarak yang aman, dia bertemu dengan Long Xiao yang sedang melarikan diri. Long Xiao mengambilnya dan melarikan diri ke tempat ini. Meskipun keterampilan medis naga kilin berantakan, ia masih jauh lebih baik daripada para raksasa. Oleh karena itu, ia berusaha sebaik mungkin untuk mengobati luka Long Xiao. Long Xiao pasti sangat menyukainya. Melihat bahwa ia cerdas dan cakap, maka ia pun mengangkatnya sebagai anak angkatnya. Long Xiao tertawa terbahak-bahak. Yang muliamu, tahukah kau tempat apa ini? Tempat ini disebut Qishan. Di masa lalu, para kreator menyebutnya penjara surga dan panggung 9 penjara. Di masa lalu, para kreator dan dewa kuno yang melakukan kejahatan keji sering dijebloskan ke sini. Di tempat ini, belum lagi kau, bahkan para dewa kuno akan menjadi manusia biasa. Setiap langkah yang mereka ambil akan menyebabkan tubuh mereka tersengat dan merintih kesakitan. Pada akhirnya, kau akan terdistorsi hingga tak dapat dikenali dan mati dengan kematian yang mengerikan. Gunung Qi, penjara surga. Qin Mu tertegun. Dia melihat sekeliling dan bergumam, ada juga penjara surga di pengadilan surga, tetapi tidak terlalu menakutkan. Jika penjara surga juga sesuai dengan satu alam, maka di antara 7 alam istana surga, penjara surga itu harus sesuai dengan. Long Xiao meliriknya, ini hanya lapisan luar penjara surga, tahap pertama dari 9 penjara. Jika kau mencapai penjara ke-9, belum lagi kau tidak dapat menggunakan seni ilahi, bahkan jika yang disebut 10 pemuja surgawi datang, mereka hanya akan mati. Setidaknya ada lusinan kerangka dewa kuno di sana. Tundukkan diri padaku dan jadilah tungganganku. Kau memiliki kemuliaan tak terbatas di belakang istana leluhur. Tolak aku, dan aku akan melemparkanmu ke penjara ke-9 untuk membiarkanmu merasakan kehidupan yang lebih buruk daripada kematian. Qin Mu tertawa terbahak-bahak. Long Xiao, kamu sudah di akhir hidupmu, tapi kamu masih bermimpi. Dia mengulang analisis Wei Suifeng dan berkata dengan acuh tak acuh, sekarang kamu hanya punya satu cara untuk hidup, yaitu bergandengan tangan denganku. Kalau tidak, saat Dewa ke-10 turun, kamu pasti akan mati. Long Xiao mendengus dingin. Jika aku bergandengan tangan dengan salah satu pemuja surgawi, aku bisa bebas dan tak terkekang. Bagaimana mungkin ada bahaya bagi hidupku? Jika kau tunduk pada salah satu dari para dewa, maka 9 dewa lainnya akan sangat terancam. Demi menjaga keseimbangan kekuatan di antara para dewa, kau pasti akan dibunuh. Qin Mu tersenyum. Long Xiao, aku sudah mengundangmu 2 kali, jadi aku tidak akan mengundangmu untuk ketiga kalinya. Long Xiao mengangkat cakar naganya dan mengetuk singgasana dengan pelan. 9 wajahnya berkedip saat dia mengamati Qin Mu. Tiba-tiba, kepala naga berteriak, kau pasti punya cara untuk mengatasi krisisku saat ini, itu sebabnya kau datang menemuiku dengan percaya diri. Jika kau tidak memberiku cara, aku akan melemparkanmu ke neraka ke-9. Qin Mu tersenyum dan melihat sekeliling. Tidak perlu bagimu untuk melemparku, aku akan masuk sendiri. Long Xiao membuka matanya lebar-lebar. Qin Mu berjalan mengitarinya dan berjalan ke kedalaman penjara surga. Tingkat kedua penjara surga berada di belakang singgasana Long Xiao. Itu adalah tebing yang rusak, dan Qin Mu melompat ke dalamnya. Dia ingin melihat apakah tingkat 9 penjara ini dapat dianggap sebagai alam istana surga, tetapi sekarang dia dapat mengujinya.
Long Xiao buru-buru datang ke tepi tebing yang rusak dan melihat ke bawah. Dia mencibir. Yang muliamu, jika kamu tidak tahan lagi, katakan saja dan aku akan menyelamatkanmu. Namun, aku juga tidak berani memasuki penjara ke-9. Jika kamu masih bisa keluar hidup-hidup setelah melompat masuk, aku akan membentuk aliansi denganmu. Naga Kilin datang ke tepi tebing, menjulurkan kepalanya dan berteriak, bagaimana ayah angkat bisa bersekutu dengan orang lain. Long Xiao meliriknya dan meludah, kalian bersaudara baik dengannya. Bagaimana mungkin aku tidak tahu? Jangan beri aku trik itu. Bulu kuduk naga Kilin berdiri tegak. Long Xiao tersenyum, kamu masih terlalu muda. Kamu tidak berpengalaman seperti Celestial Mastermu. Ketika aku berhubungan denganmu, aku sudah menggunakan akal ilahiku untuk mengetahui leluhurmu dari semua 18 generasi. Alasan mengapa aku mengangkatmu sebagai anak angkatku bukan hanya karena aku mengagumi sifatmu yang tidak tahu malu, tetapi juga karena aku ingin memanfaatkan Celestial Mastermu. Aku ingin melampauinya dalam hal senioritas. Selain itu, aku juga perlu menjalin hubungan dengan Celestial Mastermu melalui dirimu. Aku tidak akan berselisih dengannya jika aku tidak bisa mengangkatnya sebagai tungganganku. Naga Kilin segera menjadi patuh dan memuji dengan tulus, ayah angkat, Anda bijaksana. Tentu saja. Tapi jangan pernah berpikir untuk memberiku makan. Long Xiao mencibir, Raja Dewa Boyang sangat pintar. Bukankah aku sudah mengaturnya agar dia mati untukku? Mata naga Kilin berbinar saat dia menatapnya dengan penuh kekaguman, ekornya bergoyang-goyang di belakangnya. Long Xiao tidak tahan dengan tatapannya. Dia segera berkata, aku sudah membaca kitab suci pendidikan manusiamu dari ingatanmu. Jangan gunakan aku sebagai bahan percobaan. Naga Kilin menundukkan kepalanya dengan lesu. Ayah angkat memang layak untuk bisa membesarkan Raja Dewa Boyang. Sebagai pemimpin 3 Raja Dewa Purba, aku merasa malu pada diriku sendiri. Long Xiao tertawa dan berkata, kamu juga tidak buruk. Jangan khawatir, jadilah anak angkatku. Setengah dari istana leluhur mendukungmu. Naga Kilin berkedip, aku tidak sengaja membesarkannya, dan dia juga tidak sengaja membesarkanku. Dia ahli. Kinmu datang ke tahap kedua dari 9 penjara. Perasaan Dao Agung yang terkunci di penjara bahkan lebih kuat di sini, dan kultivasi ki vital dalam tubuhnya juga menjadi sangat lamban, membuatnya sulit untuk mengedarkannya. Pori-pori yang tak terhitung jumlahnya di tubuhnya tampaknya telah disegel, dan ki di tubuhnya tidak dapat bersirkulasi dengan dunia luar. Bukan hanya itu saja, rasa sakit yang menusuk itu menjadi semakin hebat, seakan-akan ada jarum tak kasat mata yang tak terhitung jumlahnya menusuk ke dalam tubuhnya. Yang lebih aneh lagi adalah bahwa roh primordialnya, kesadaran ilahi, dan ki vitalnya semuanya dapat merasakan sakit seperti ditusuk jarum. Jika ini juga sebuah wilayah, apa gunanya wilayah ini? Sayang sekali kakak senior tidak ada di sini. Dia sedikit bingung. Ada penjara surga di pengadilan surga, dan itu digunakan untuk menekan para penjahat yang telah melakukan kejahatan paling kejam. Saat itu, ketika Kaisar Yun Luo Wei Suifeng ditangkap, dia dipenjara di penjara surga. Jika Wei Suifeng ada di sini, dia mungkin bisa memberitahu Kinmu tentang pengalamannya di penjara surga sebagai referensi. Jika 9 panggung penjara adalah sebuah alam, maka di 2 alam manakah alam ini seharusnya ditempatkan di antara 7 alam istana langit? Apakah lebih rendah atau lebih tinggi dari panggung giok? Dia merasakannya dengan saksama dan ingin menemukan alam Dao yang terkandung dalam 9 penjara. Namun, selain rasa sakit, dia tidak bisa merasakan logika alam Dao apapun. Dia melompat ke tahap ketiga dari platform 9 penjara, dan pada saat itu, dia melihat banyak mayat yang terpelintir. Mereka adalah raksasa yang seharusnya menjadi kreator. Mereka seharusnya merasakan sakit yang amat sangat, sampai-sampai tulang mereka berubah bentuk. Kinmu bahkan melihat kepala salah satu kreator berubah bentuk, jadi dia menduga bahwa saat orang ini masih hidup, pastilah sangat sakit sampai-sampai wajahnya berubah bentuk. Kultivasi dan kemampuan Kinmu dapat dikatakan sebagai penguasa suatu wilayah di era yang tak terlupakan. Dia masih dapat bertahan ketika dia mencapai tahap ketiga, jadi dia tidak terlalu memikirkannya dan terus berjalan. Dia melompat ke tahap keempat penjara surga, tetapi dia masih tidak merasakan peningkatan apapun pada daunnya. Hanya saja rasa sakit yang menusuk telah memengaruhi roh primordialnya, dan rasa sakit itu menyebabkan istana surgawinya mulai berubah bentuk. Menarik, dia terus melangkah lebih dalam dan sampai pada tahap kelima. Ketika dia sampai di sana, Dao Agung terkunci, dan dia tidak bisa menggunakan jalan, keterampilan, dan seni ilahi apapun. Namun, jalur awal absolut, Taisu, dan Taichi masih dapat digunakan. Selama keempat jalan besar ini dapat digunakan, tempat ini tidak akan dapat menjebakku. Ia telah mencapai tahap ke-6,
dan roh primordialnya telah terkunci. Roh primordialnya disegel oleh segel yang kuat di istana surgawi masing-masing. Pikiran Kinmu sedikit kacau, dan ia merasakan segala macam pikiran yang kacau muncul di benaknya. Tempat ini dapat mengganggu hati tahu saya, seperti halnya jalan iblis dan sifat iblis di Yudu. Ia telah mencapai tahap ketujuh, dan kesadaran ilahinya tampaknya terkunci. Pikirannya tampaknya berhenti bekerja, dan Kinmu menahan pikirannya, membiarkannya berkumpul di aula leluhur harta karun ilahi embrio rohnya. Ia meminjam kekuatan dari 5 urat mineral besar untuk melindungi pikiran dan kesadarannya. Ketika mencapai tahap ke-8, ki vitalnya telah sepenuhnya tenang. Dia tidak bisa merasakan aura dao agung di tubuhnya, dan seolah-olah darahnya pun menjadi kaku, meninggalkan rasa sakit yang tak tertandingi. Penjara surga tingkat 8 dipenuhi mayat dan tulang. Mereka sangat bengkok sehingga dia bahkan tidak bisa melihat bentuk aslinya. Dia bahkan telah melihat dewa-dewa kuno. Long Xiao memang tidak berbohong padanya. Banyak dewa kuno telah dilemparkan ke sini, tetapi pada akhirnya, mereka bahkan tidak bisa merangkak keluar. Pada akhirnya, mereka mati karena rasa sakit di penjara surga yang mengerikan ini. Pikiran Kinmu bergemuruh seolah-olah ada miliaran setan di dalam diri yang membuat kegaduhan, membuatnya sulit baginya untuk mempertahankan hati daunnya yang normal. Matanya merah darah, dan semuanya tampak terdistorsi. Seluruh dunia terdistorsi, dan langit, bumi, dan dirinya sendiri semuanya terdistorsi. Ini buruk, ini penjara surgawi yang mengunci hati daoku. Jika hati daoku runtuh, aku mungkin akan berakhir seperti mayat-mayat di sini, meratap dan tidak akan pernah bisa keluar. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Dia buru-buru menutup matanya. Penjara yang mengunci dao besar bahkan lebih mengerikan dan menyeramkan dari yang dia bayangkan. Mata vertikal di jantung alisnya terbuka, dan ketika dia melihat sekelilingnya, perasaan terdistorsi dari seluruh dunia langsung lenyap. Yang muliamu, Anda telah datang ke tempat yang aneh. Suara awal yang agung datang dari harta karun ilahinya. Akhir-akhir ini, Supreme Beginning telah memurnikan batu primordial tertinggi di dalam telur dan jarang keluar. Kedatangan Kinmu akhirnya membuatnya khawatir. Tempat ini seperti tempat yang sangat menyeramkan di istana leluhur. Ini bukan tempat yang bisa kau datangi, jadi belum terlambat untuk mundur. Taisi di dalam telur menggunakan mata vertikal di antara alis Kinmu untuk memeriksa sekelilingnya, dan jantungnya berdebar kencang. Dia berkata dengan sungguh-sungguh, ada beberapa tempat di istana leluhur yang bahkan tidak dapat aku deteksi, dan ini adalah salah satunya. Selain itu, aku dapat merasakan beberapa tempat lain, dan salah satunya adalah hutan hitam besarmu. Kinmu sedikit terkejut. Kalau begitu, saudara Dao, level mana yang kamu rasakan? Lapisan paling bawah. Kinmu tiba di tepi lapisan ke-8 dan melihat ke bawah. Taisi di dalam telur buru-buru berteriak, jangan lihat. Pada saat itu, Kinmu telah melihat lapisan ke-9 penjara surga. Hanya ada cahaya putih di sana, seperti sumur yang memantulkan cahaya bulan. Air sumur tidak beriak dan memantulkan wajah Kinmu. Tahap ke-9 penjara surga tidak besar, hanya 20 meter persegi. Kinmu tersenyum. Tidak ada apa-apa di sini, jadi apa yang perlu dikejutkan? Taisi di dalam telur menghela nafas dan berkata, kamu sudah berada di tahap ke-9. Kinmu tertegun. Baru kemudian dia menyadari bahwa dia tidak melihat ke bawah ke lantai 9, tetapi ke langit. Pada saat itu, dia sudah berada di tahap ke-9 penjara surga, menatap ke langit yang bagaikan sumur. Bahkan dia sendiri tidak tahu kapan dia turun. Kamu sudah selesai, hati daomu telah terkunci. Taisi di dalam telur mendesah dan berkata, yang muliamu, hati daomu telah terkunci, seni ilahimu telah terkunci, dao agungmu telah terkunci, ki vitalmu telah terkunci, dan kekuatan tubuh jasmanimu juga telah terkunci. Yang kau miliki sekarang hanyalah kesadaran ilahi yang tersembunyi di istana leluhur harta karun ilahimu. Roh primordial Kinmu terbuat dari kayu, dan ki vitalnya membeku. Rune dao agung di istana langit berhenti berubah, dan bintang-bintang di harta karun ilahinya serta jejak dewa-dewa kuno di tubuh jasmaninya semuanya terkunci. Masih ada Ki Yin dan Yang beredar di mata vertikal di antara alisnya, tetapi Kinmu tidak dapat menggunakan kekuatan mata vertikal sama sekali. Sekarang dia adalah orang biasa tanpa seni ilahi apapun. Saudara Tao Taisi, apa yang harus kita lakukan sekarang? Keringat dingin membasahi dahinya. Taisi di dalam telur berkata dengan dingin, dulu, kau tidak akan bertanya padaku apa yang harus kulakukan. Kau selalu punya berbagai macam ide aneh untuk mengatasi kesulitan, tapi sekarang kau tidak punya ide dan bertanya padaku. Apakah hati daomu sudah benar-benar menghilang? Di istana leluhur harta karun dewa, di area pertambangan yang dicakup oleh 5 tambang,
kesadaran Dewa Kinmu sedang kacau balau dan dia sama sekali tidak bisa memunculkan ide apapun. Prison Lock Dao Heart, penjara terakhir dari 9 platform penjara Heaven Prison, adalah sangkar yang paling besar dan paling menakutkan. Taisi di dalam telur mendesah, tahap 9 penjara ini bukanlah sesuatu yang dapat kau masuki di alammu saat ini. Jika tebakanku tidak salah, tahap 9 penjara dari penjara surga seharusnya berada di peringkat di bawah tahap eksekusi dewa di 7 alam istana surga dan sebelum ibu kota Giok. Dengan kemampuanmu saat ini, kau mungkin bahkan tidak memiliki kemampuan untuk naik ke tahap eksekusi dewa di istana leluhur. Tahap 9 penjara, jangan pernah berpikir untuk melewatinya. Hati Kinmu dipenuhi rasa takut saat dia duduk di tanah. Pada saat itu, dia merasakan sakit yang tak tertandingi dari setiap bagian tubuhnya. Sakitnya luar biasa hingga tubuhnya terdistorsi dan berubah bentuk. Kamu telah melewati panggung eksekusi dewa, jadi panggung itu seharusnya memiliki fungsi lain. Bukan hanya membunuh roh primordial, tetapi juga jalan Dao dan hati Dao. Hanya setelah kamu melewatinya, kamu akan memenuhi syarat untuk memasuki panggung 9 penjara. Satu-satunya harapanmu sekarang adalah indera ilahimu yang tersembunyi di 5 tambang. Ini adalah harapan terakhirmu. Celestial Mastermu, Taisi di dalam telur berteriak, tenangkan dirimu. Kau harus menenangkan diri dan menyatukan kembali hati Daomu. Kalau tidak, kau akan mati di sini seperti semua pencipta dan dewa kuno di penjara surga. Sekalipun Kinmu mendengar kata-katanya, dia tidak dapat memadatkan kesadaran ilahiyahnya, apalagi menyusun kembali hati Daonya. Seperti yang dikatakan Taisi, tahap 9 neraka ini bukanlah tempat yang bisa ia datangi hari ini. Penjara surgawi alami ini seharusnya berada di alam setelah tahap eksekusi dewa. Namun, pada tahun-tahun awal Nagahan, ketika para dewa membangun pengadilan surgawi tidak menyempurnakan penjara surgawi menurut tahap 9 neraka. Penjara surga di surga berbeda dari tingkat penjara 9. Penjara itu tidak mengandung Dao Agung dari tingkat penjara 9, jadi tidak ada yang tahu apapun tentang alam ini. Selama sejuta tahun, tak seorang pun melakukan penelitian di 9 tingkat penjara. Tingkat kekuatan Kinmu saat ini belum mencapai tingkat kekuatan Danau Giok, jadi ketika menghadapi ujian tingkat 9 penjara, dia tidak memiliki pengalaman yang bisa dia andalkan. Dia hanya bisa melawan 9 penjara sendirian. Ketika hati Daonya disegel, dia seperti bayi yang mengambang di keranjang di sungai yang bergelombang. Lingkungan di sekitarnya gelap gulita, hanya liontin giok di dadanya yang masih memancarkan cahaya redup. Kegelapan di sekitar sungai yang bergelombang itu dipenuhi oleh hantu dan dewa-dewa iblis. Para iblis dan monster berlarian di permukaan sungai, muncul dan menghilang secara misterius saat mereka mengintipnya. Dulu kamu sama sekali tidak memiliki hati Dao. Hati Dao dikultivasikan selangkah demi selangkah oleh dirimu sendiri. Suara Taisi terdengar dari dalam telur seolah-olah sangat jauh. Kamu harus menggunakan kemauanmu sendiri untuk mengatasinya dan mengembangkan hati Daomu lagi. Kamu bisa bertahan hidup. Suaranya makin menjauh, makin samar hingga tak terdengar lagi. Rasa sakit yang hebat menyelimuti Kinmu, dan ketakutan menenggelamkannya. Ia bagaikan bayi yang mengapung sendirian di arus sungai yang deras, dan yang dapat dilihatnya hanyalah kegelapan. Bagaimana kalau nenek si tidak mendengar teriakannya di keranjang, berjalan ke dalam kegelapan, atau mengangkatnya dari keranjang? Apakah dia masih menjadi dirinya yang sekarang? Apakah dia masih menjadi pemuja surgawimu? 9 platform penjara surga telah menghancurkan hati Daonya dan membuatnya kembali ke keadaan semula, menghancurkan semangat juangnya dan mengubahnya menjadi bayi yang lemah. Kegelapan akhirnya akan menyerang dan melahapnya seluruhnya. Mata Kinmu berangsur-angsur meredup, dan akhirnya, segalanya dilahap oleh kegelapan. Telur awal tertinggi yang telah berusaha sekuat tenaga memanggil Kinmu juga menjadi tenang. Sudah berakhir. Dao Heart milik Kinmu telah terkunci, dan semangat juangnya telah hancur total. Mustahil baginya untuk membangkitkan Dao Heart-nya dan menjadimu yang bermartabat lagi. 9 platform penjara itu benar-benar sunyi. Sebenarnya tidak ada teriakan miliaran rakyat jelata yang didengar Kinmu, tidak pula ada segel pada Dao besar, kesadaran ilahi, ki vital, dan roh primordial. Semenjak dia melangkah di tempat ini, yang terkunci adalah hati Daonya. Mengunci Dao Agung, tubuh jasmani, ki vital, dan kesadaran ilahi semuanya hanyalah penampakan. Justru karena hati Daonya merasa terkunci maka dia melihat tubuh jasmani, ki vital, roh primordial, Dao besar, dan kesadaran ilahi semuanya terkunci. Legenda tubuh penguasa kepala desa membuat orang berpikir bahwa mereka bisa melakukan apa saja. Dan 9 tahap penjara yang mengunci hati Dao membuat orang berpikir bahwa mereka tidak dapat berbuat apa-apa.
Qin Mu terbaring di tengah panggung penjara 9 tingkat. Dia tidak bergerak untuk waktu yang lama, dan paling banter, dia hanya bergerak-gerak dan berputar-putar dari waktu ke waktu. Di dunia ini, bahkan makhluk dengan hati Dao terkuat pun tidak mampu menahan 9 tingkat penjara. Aku harus terperangkap dalam tubuhnya sampai dia meninggal. Taisi berpikir dalam hati, mungkin aku hanya bisa melarikan diri saat mayatnya membusuk. Yang muliamu, apakah kau benar-benar tidak mampu menembus kunci penjara Dao Heart? Qin Mu meringkuk lemah. Lingkungan di sekitarnya gelap gulita dan tidak ada cahaya. Dengar, ada suara anak menangis di luar. Saya pikir Muer harus menjadi jenis konstitusi yang berbeda, badan penguasa yang menggabungkan panjang 4 konstitusi besar. Selama kamu memiliki iman, tubuh yang fana adalah tubuh penguasa. Sulit menghancurkan dewa di kuil yang rusak, dan lebih sulit lagi menghancurkan dewa di hatimu. Jalan orang suci tidak berbeda dengan jalan yang ditempuh orang kebanyakan. Siapapun yang berbeda adalah Bita. Melakukan segala sesuatu dengan cara yang lugas dan bersikap murni adalah jalannya. Alasan mengapa guru kekaisaran dan saya mendorong perubahan adalah untuk mengubah situasi di mana sekte mengendalikan urat nadi rakyat dan negara. Saya tidak hanya ingin berubah, tetapi saya juga menginginkan revolusi. Saya ingin mengubah kehidupan sekte-sekte ini dan mengubah hidup saya sendiri. Reformasi kaisar pendiri harus mengikuti langit dan mengikuti rakyat. Apa gunanya pedang ini? Apa gunanya? Pedang ini tidak bisa diasah lagi. Tidak ada desa yang riang di dunia ini. Jika kita membusuk di masa depan, akan ada keturunan yang akan menggulingkan kita. Tidak perlu terlalu banyak berpikir. Hati-hati, aku harus bergantung pada sesama Taois untuk masa depan. Pemimpin sekte, kau benar. Setelah sekian lama, Qin Mu membuka matanya. Hati Dao-nya masih terkunci, dan dia masih tampak seperti manusia biasa. Namun, harapan menyala dalam dirinya. Tai benar. Dulu aku tidak memiliki hati Tao, dan hati Tao itu terasa. Dulu, aku bukan praktisi seni dewa, apalagi dewa. Aku mengolahnya. Dulu, aku bukanlah master sekte Qin, kaisar manusia Qin, atau Mu yang sangat dihormati di surga. Aku berjuang untuk itu selangkah demi selangkah. Di masa lalu, aku tidak memiliki jiwa atau tubuh jasmani sendiri, tetapi aku memiliki kesadaran sendiri. Dulu, aku tidak memiliki teman Dao sendiri, tetapi aku memiliki banyak teman sendiri. Dulu aku yatim piatu, tak punya sanak saudara, tapi aku punya desa tua yang cacat dan kedamaian abadi. Dulu, aku tidak punya jalanku sendiri. Tapi sekarang, dia menggertakkan giginya dan menahan rasa sakit yang menusuk tulang. Dia berdiri dengan gemetar dan mencoba yang terbaik untuk mengendalikan kesadaran ilahinya agar kesadarannya tetap jernih. Tapi sekarang, aku punya jalan dan jalanku sendiri. Rasa sakit itu mendistorsi kesadarannya, tetapi dia masih dengan putus asa mendesak indera keilahiannya untuk dengan paksa mendesak teknik 3 ramuan tubuh penguasa. Saat ia berjalan, ia seperti kembali ke desa orang tua yang cacat. Ia kembali ke hari-hari pahit berlari dan berlatih. Namun kali ini, langkah kakinya benar-benar kosong. Tubuhnya terdistorsi dan bergoyang saat ia berjalan dengan susah payah di tingkat terendah dari tahap penjara surga ke-9. Kesadaran jiwanya menggerakkan Yuan Qi yang sudah kaku, membuatnya mengikuti kesadaran jiwanya. Dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk mengaktifkan tekniknya. Dia merasa bahwa dimanapun kesadaran jiwanya dan Yuan Qi lewat, itu sama menyakitkannya seperti menggores tulangnya. Dia gemetar. Setiap langkah yang diambilnya terasa sangat menyakitkan. Telur awal yang mutlak itu masih tidak berbicara. Ia mengamati pemandangan ini. Ia mengamati bagaimana makhluk rendahan yang telah jatuh ke dalam situasi putus asa berjalan keluar dari situasi putus asa itu. Ia juga mengamati apa yang mendukungnya untuk terus berjalan. Dia selalu bias terhadap bentuk kehidupan pasca Natal, dan dia juga tidak memiliki kesan yang baik tentang dewa-dewa kuno. Pencipta bentuk kehidupan pasca Nataloh yang telah menggalinya keluar dari tambang awal mula, dan dewa kuno, kaisar surgawi awal mula, yang telah memenjarakannya. Namun sekarang, dia bisa melihat vitalitas yang tak terbayangkan dari makhluk hidup di dunia ini dari tubuh Qin Mu. Keuletan dan keras kepala Qin Mu yang tak tertandingi membuat banyak orang mengaguminya. Di ruang seluas 20 kaki persegi, ia perlu menghabiskan waktu 1 jam untuk berjalan kaki selama seminggu. Naga Kilin dan Long Xiao berdiri di tempat yang sangat tinggi. Ketika mereka melihat ke bawah, mereka hanya bisa melihat sebidang tanah seluas 1 inci persegi, di mana ada sosok kecil yang bergerak perlahan. Bisakah pemimpin sekte keluar dari dalam? Naga Kilin tidak dapat menahan rasa khawatirnya saat dia melihat ke arah Long Xiao. Ada banyak binatang buas besar yang telah mengambil ramuan roh dari luar.
Tubuh mereka sudah terpelintir karena rasa sakit bahkan sebelum mereka tiba di sini, sehingga sulit bagi mereka untuk berjalan maju. Naga Kilin bergegas maju untuk menerima ramuan roh. Hati daunnya jauh lebih dalam daripada binatang buas besar ini. Jika Yang Mulia Surgawimu benar-benar keluar dari panggung 9 penjara, apakah aku benar-benar harus bergandengan tangan dengannya? Long Xiao menatap inci persegi itu dan berkata dengan suara rendah. Naga Kilin sedikit terkejut dan tak dapat menahan diri untuk bertanya dengan gembira, ketua sekte bisa keluar dari sana. Long Xiao menatap tahap ke-9, dia berkata dengan lembut, kecepatannya meningkat secara bertahap. Aku belum pernah melihat siapapun berjalan melalui tahap ke-9 dari tahap 9 penjara, dan aku belum pernah melihat siapapun yang dapat menyatukan kembali hati dao mereka bahkan ketika hati dao mereka terkunci. Namun, dia telah melakukannya. Naga Kilin sangat gembira dan berbaring di tepi untuk melihat juga. Namun, ia melihat bahwa Kinmu masih berjalan sangat lambat dan dengan susah payah. Setiap langkah tampaknya menghabiskan seluruh tenaganya. Setelah 2 hari berikutnya, dia dapat melihat dengan jelas bahwa kecepatan Kinmu memang meningkat. Namun, kemajuan seperti ini sungguh lambat dan membuatnya khawatir. Lambat laun, kecepatan berjalan Kinmu menjadi semakin cepat. Ia hanya bisa berjalan selama setengah jam selama seminggu, tetapi sekarang ia hanya butuh waktu untuk membakar dupa. Long Xiao berjalan maju mundur, sesekali mendongak menatap langit dan sesekali menundukkan kepala menatap Kinmu yang tengah berjuang di penjara surga. Hatinya benar-benar bimbang, dia tidak mau bersekutu dengan Kinmu. Kemampuan Kinmu terlalu lemah, jadi jika dia mengandalkan salah satu dari 10 orang terhormat surgawi, dia bisa menstabilkan posisinya saat ini. Paling-paling, dia hanya bisa menjadi tunggangan bagi orang-orang terhormat surgawi. Dengan membentuk aliansi dengan Kinmu, dia masih bisa mempertahankan independensinya secara nama, tetapi Kinmu tidak bisa memberinya perlindungan apapun terhadap binatang buas besar di belakang istana leluhur. Namun, potensi Mu Tianzun sangat besar. Terlebih lagi, seperti yang dikatakan Mu Tianzun, jika 10 orang Tianzun membelah bagian belakang istana leluhur, posisiku akan sangat canggung. 9 wajah Long Xiao tidak pasti. Mereka kemungkinan besar akan membagiku menjadi 10 bagian dan membagiku secara merata. Tetapi jika ada 11 orang yang terhormat di surga, mereka mungkin akan membagiku menjadi 11 bagian. Bagaimanapun, 4 kaisar dewa kuno secara nominal adalah 4 kaisar, tetapi ada 5 dari mereka, dan 10 orang yang terhormat di surga kemungkinan besar akan memiliki 11 juga. Tiba-tiba, ekspresi Long Xiao sedikit berubah. Dia merasakan bahwa keberadaan yang mengerikan telah turun di belakang istana leluhur. Orang ini bukan guru surgawi Gong, bukan pula Selirian, juga bukan kaisar ilahi Langsuan. Kalau begitu, pastilah dia adalah eksistensi lain di antara 10 orang terhormat surgawi. Long Xiao merasakan aura itu dengan saksama dan dengan cepat menelan beberapa suap ramuan roh yang dikirim oleh Naga Kilin untuk menenangkan lukanya. Dia berkata dengan suara yang dalam, salah satu dari 10 penguasa langit telah turun, jadi penguasa langit lainnya tidak jauh dari sana. Naga bisa besar atau kecil, tetapi mereka bisa muncul atau bersembunyi. Kita harus bersembunyi sekarang. Naga Kilin ragu sejenak. Kalau begitu, guru surgawimu. Saat dia keluar, aku akan mencarinya. Lagi pula, aku butuh jalan keluar. Long Xiao merasakan aura mengerikan lain turun di belakang istana leluhur. Ekspresinya berubah lagi. 10 pemuja surgawi datang lebih cepat dari yang kukira. Ayo pergi. Dia mengambil Naga Kilin tanpa penjelasan apapun dan berkata dengan suara yang dalam, aku akan mengajarimu cara transformasi. Cobalah untuk mencari tahu dengan hatimu. Pada saat ini, aura mengerikan lainnya turun ke istana leluhur. Long Xiao buru-buru berubah menjadi embusan angin dan bersiul pergi. Dalam waktu singkat, 6 dari 10 orang suci surgawi telah tiba. Ke-6 orang suci surgawi itu sangat cepat. Mereka mengukur dunia dengan kaki mereka dan mengamati bagian belakang istana leluhur dengan mata mereka, memperingatkan binatang buas raksasa yang tak terhitung jumlahnya yang sedang beristirahat di sana. Tubuh mereka tinggi dan kokoh. Aura seorang pemuja surgawi saja sudah cukup untuk menekan bagian belakang istana leluhur, apalagi 6 pemuja surgawi. Bahkan binatang raksasa yang sangat kuat di istana leluhur tidak berani menunjukkan kepala mereka saat ini. Mereka gemetar ketakutan dan bersujud di tanah. 6 guru langit mengukur langit dan bumi, dan dalam beberapa hari, mereka melakukan perjalanan melalui danau, laut, gunung, dan sungai untuk memeriksanya. Di tepi rawa yang luas, terdapat sekelompok sapi kui. Sapi-sapi kui ini menundukkan kepala dan memakan rumput air yang melimpah. Ketika rumput di sekitar mereka habis,
salah satu kaki mereka akan melompat ke atas, dan mereka akan melompat ke tempat lain yang rumput airnya melimpah dan terus makan. Sapi jantan di antara sapi Kui memiliki sifat pemarah dan sering berkelahi. Setiap kali mereka berkelahi, guntur akan keluar dari perut mereka dan bergemuruh. Sapi Kui ini dilahirkan untuk mengendalikan guntur, tetapi mereka juga tidak lemah. Pada saat ini, bayangan seorang pendeta surgawi muncul di langit di atas kawanan itu. Cahaya ilahi di sekitar tubuhnya seperti api yang berkobar. Itu berubah menjadi roda api besar di belakang kepalanya, dan wajahnya tidak dapat dilihat dengan jelas. Tubuhnya bahkan lebih besar dari binatang buas yang paling besar. Dia berdiri tegak di langit, menyebabkan langit terdistorsi. Pandangannya menyapu kawanan sapi itu, dan semua sapi Kui terjatuh ke tanah. Makhluk surgawi itu memeriksa kawanan itu, tetapi tidak menemukan sesuatu yang aneh. Ia bersiul dan menghilang tanpa jejak. Setelah makhluk surgawi itu pergi, kawanan ternak kembali makan rumput dan bertarung seperti sebelumnya. Ada 2 ekor sapi Kui, satu besar dan satu kecil, mengibas-ngibaskan ekornya dan berusaha keras untuk makan rumput. Anak sapi itu menangis sambil makan rumput, "Ayah angkat, apakah kita benar-benar akan makan rumput?" "Jangan bicara." Sapi tua itu makan rumput dengan serius dan berkata samar-samar, "Yang mulia surgawi tidak pergi jauh. Dia masih memperhatikan kita dan terus makan. Bahkan dengan air mata di matanya, dia masih ingin makan." Di langit, mata api muncul tanpa suara. Ia menatap kawanan lembu lalu menghilang tanpa suara. Long Xiao sangat pandai bersembunyi. Sangat sulit untuk menemukannya. 6 orang suci surgawi berkumpul lagi dan menggelengkan kepala. Dia terluka parah. Bagaimanapun, dia adalah makhluk dari era barbar. Peradaban tidak ada. Jika dia ingin disembuhkan, dia harus menunggu ribuan tahun lebih lama dari kita. Saat mereka sedang berbicara, 2 orang lagi tiba-tiba muncul. Mereka adalah selir langit dan seorang pendeta istana, yang datang ke belakang istana leluhur satu demi satu. Masih ada 2 rekan Taois yang belum datang. Pendeta Xiao dan pendeta Hao seharusnya tidak datang, kan? Pendeta Hong melihat sekeliling dan terkekeh. Begitu dia selesai berbicara, suara Hao-Hao tiba-tiba terdengar dari luar angkasa. Xiao-Xiao diasingkan oleh Yue-Yue dan pemberontak lainnya. Dia bisa memilih untuk tidak datang, tapi kenapa aku tidak bisa datang? Para dewata lainnya tercengang ketika melihat dewata yang agung turun dari langit. Semuanya, bagaimana kita membagi bagian belakang istana leluhur? Kita harus menetapkan aturan. Penghormatan surgawi yang luas memandang sekeliling, membuat semua penganut surgawi merasakan hawa dingin di hati mereka. Mereka tidak tahu seberapa dalam dia. 9 kunci neraka hati Dao, sangat sulit untuk menembus blokade semacam ini. Di dalam telur, Supreme Beginning mengamati dengan saksama tindakan Kinmu. Dia berada di istana leluhur harta karun Dewa Kinmu, jadi dia dapat melihat dengan jelas bahwa istana leluhur perlahan-lahan memulihkan vitalitasnya. Dao agungnya kembali lancar sedikit demi sedikit, dan ki vital memenuhi udara. Seperti angin sepoi-sepoi di awal musim semi, memungkinkan kekuatan kehidupan aula leluhur tumbuh secara bertahap. Namun, Yang Muliamu perlahan-lahan mencoba untuk menembus segel semacam ini, dan kecepatannya akan menjadi semakin cepat. Jika hati daunnya menembus segel, maka kultivasinya juga akan menembus segel. Roh primordial, tubuh jasmani, ki vital, kesadaran ilahi, garis keturunan, harta karun dewa, istana surgawi, hancurkan segel satu per satu. Taisi di dalam telur sedikit penasaran dengan kondisi Kinmu saat ini. Dia tidak memiliki alam, jadi jika dia terlahir sempurna, dia akan melampaui apa yang disebut alam istana surgawi dan mencapai kekosongan pamungkas dari Dao besar. Dia tidak perlu berkultivasi seperti Kinmu. Dia tidak perlu mempertaruhkan nyawanya dan mempertaruhkan nyawanya berkali-kali untuk memahaminya. Dia juga tidak perlu mempertaruhkan nyawanya seperti Kinmu. Akan tetapi, dalam hal hati Dao, dia tidak lebih cemerlang dari Kinmu. Dia telah mengalami terlalu sedikit. Baginya, ini adalah semacam keberuntungan, bukan kemalangan. Keadaan Kinmu saat ini memberinya pencerahan besar. Jika dia kehilangan identitasnya sebagai dewa kuno kelahiran telur dan semua yang dimilikinya sekarang, apakah dia bisa bangkit lagi? Jalan menuju kebangkitan seorang pahlawan sangatlah sulit, namun yang lebih sulit lagi adalah proses jatuh dan bangkitnya seorang pahlawan. Mereka yang mampu melakukannya semuanya adalah orang-orang luar biasa. Dao Heart milik Kinmu disusun kembali sedikit demi sedikit, seolah-olah dia sedang berjalan kembali ke proses mengasah Dao Heart-nya. Dao Heart-nya secara bertahap disusun kembali, dan kultivasinya juga terus-menerus menembus segel tahap 9 penjara. Saat hati Dao-nya terbentuk kembali, segel tingkat penjara 9 perlahan-lahan dibuka, dan kultivasinya juga pulih. Tidak hanya itu,
Setiap kali seutas benang segel dibuka, segel tingkat penjara 9 akan berubah menjadi suara Dao dan ritme Dao yang misterius, yang akan menyatu dengan hati Dao dan jalur Dao-nya. Ini adalah wilayah yang benar-benar baru, wilayah yang belum pernah ia kunjungi sebelumnya. Namun, wilayah ini sedang dikembangkan olehnya dan secara bertahap disempurnakan.